Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah a'adda lahum azaban muhina. Walladina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zan wa kana Allahu ghafurar rahima. Fa illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanu'riyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama thuqifu ukhizu wa qutilu taqtila sunnatallah fil ladina khalau min qabl walan tajida li sunnatillah tabdila yas'alunaka an-nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takun qariba innallaha ta'anal kafirina wa adda lahum sa'ira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebanggaan, satu kebahagiaan sebagai seorang muslim yang menjalankan kehidupannya dengan rutinitas ritual yang kemudian mencerminkan bahwa kita adalah sebagai pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kebanggaan Allah, yang menjadi kemudian keinginan Allah menjadikan anak keturunan Adam memiliki suatu keadaan hidup di mana mereka kemudian keinginan Allah menjadikan anak keturunan Adam memiliki suatu keadaan di mana mereka kemudian beriman kepadanya dan mengimani utusannya sebagai rasul, sebagai penutup para nabi dari misi kedatangan para nabi. Olehnya itu saya mengajak pada para sahabat sekalian untuk senantiasa bersalawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan kemudian, siapa yang mengajarin umat Islam itu kemudian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, menjadi seorang muslim, menjadi pengikut Rasulullah? Siapa yang membimbing? Maka jawabannya adalah Ruhul Kudus. Umat Islam kemudian beriman kepada Allah karena ajaran Ruhul Kudus. Umat Islam kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang diutus sebelumnya oleh Ruhul Kudus. Umat Islam beriman kepada Al-Quran oleh Ruhul Kudus. Umat Islam menjaga hablum minallah dan hablum minan nas juga oleh Ruhul Kudus. Mana acuannya? Al-Quran mengatakan kul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladina amanu wa hudal wa busyara lil muslimin. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan keberagamaan kita,
status apapun kita itu, sebagai presiden, sebagai wakil presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai camat, sebagai lurah, sebagai RW, sebagai RT, sebagai masyarakat biasa, maka umat Islam selalu berdasarkan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Roh Kudus yang didatangkan kemudian kepada Nabi yang membawa kebenaran, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan teman-teman kita di sebelah, mempertuhankan anak orang, ibadah hari Minggu, melanggar semua perintah hukum Taurat, itu yang membimbingnya bukan Roh Kudus, tetapi di luar daripada Roh Kudus, yaitu roh jahat, dan itu bisa kita buktikan. Ya, kita minta nanti dari teman-teman, karena ini dialog lintas agama, kita minta mereka datang ke sini untuk kemudian kita berbicara sejujur-jujurnya, terbuka seterbuka-bukanya, ikhlas seikhlas-ikhlasnya, melepaskan keegoan, melepaskan kemudian emosi, syahwat dan kejengkelan, melainkan semua kita diskusikan dengan cara-cara yang elegan, dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang tertuntun berdasarkan akhlakul karimah. Kita berharapnya demikian, sehingga yang kita butuhkan yang hadir di sini adalah orang yang belajar tentang Bible secara baik-baik. Demikian. Baik bang, terima kasih bang. Ya turun, otennya turun bang. Itu oten. Oh, silakan dinaikkan kembali. Iya bang, turun jaringan mungkin bang. Mungkin jaringan. Sabar ya. Ada ambulans. Ini siapa yang mau diantar ke rumah sakit? Ya selamat pagi, assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saudara. Salam kenal dari Sulawesi Barat, Gurunda. Sulawesi Barat, iya, Sulbar. Sulbar, daerah mana ini? Manado, Mandar. Palu? Oh, Mandar, Ya. Wonomulyo. 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 Iya, gimana kabar di sana bang? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, Cuma masya mau Allah. standby nih di bawah Gurunda. Itu oteng-oteng ini. Iya, iya. Oke, salam kenal bang ya. Ambulans disiapkan di bawah ya. Siap, Nanti kalau ada yang para benjol-benjol, bengkak-bengkak, berdarah, kepala pecah, nanti kita hubungi abang ini ya. Segera dibawa ambulansnya, jangan dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke pinggir laut, suruh cebur di laut, Siap Gurunda. biar roh jahatnya keluar. Iya. Oke, kita berharap cairan impusnya pun jangan yang dari rumah sakit, cairan impusnya dari air ketuban kuda. Oke. Supaya otaknya berpacu untuk berlari. Berlari dan berlari sehingga mendapatkan hidayah. Seperti itu. Ini Bang Handi di mana beliau ini ya? Dia yang suruh buka komal. Saya WA beliau. Oke.
Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bang? Dengan Iqbal di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi Iqbal. wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Iqbal, apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Pengen Abang di siapa? Kendari ya? Iya, di Kendari. Oh, siap. Kendari, baik. Gimana siapa? Kendari. Ada kata-katanya bang, masih mau kau datang besok? Ya. masih mau ki datang ke Makassar. Oh, masih, Ya, ada bang, yang ingin kalau disampaikan bang? Nggak ada bang. Hanya mau Salam, disapa saja. salam Bang. silaturahmi. Iya. Oke. Oke, saudara Iqbal, thank you, salam sama keluarga ya, Bang ya. Iya, iya, iya. Tetap stay untuk kemudian kita sama-sama belajar. Kita sapa saudara kita Haji Muhammad Setiawan. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Gurunda. Iya, Iya, terima kasih iya. lah. Silakan, Bang. Kalau setiap Ada yang hari ingin tuh disampaikan, dengar Bang? Gurunda tuh sampai lupa laptop Iya, Abang di mana ini? di Tegal Kota, Jawa Tengah. Gitu. Golgota, Jawa Tengah. Oke, sip. Iya. Ya, sangat-sangat menginspirasi ya untuk semua kalangan lah, walaupun itu kalangan bawah maupun kalangan atas maupun orang-orang non Islam ya. Saya bangga sekali lah adanya Abi di sini. Kadang-kadang saya kirim Gurunda itu loh, gambar itu loh Gurunda. Kayak misalnya di Tegal kan ada tempat pesantren ya Gurunda. Cuman pesantrennya itu Iya, iya. ada tulis api itu loh. Jadi saya ingatnya tuh pas dengerin Gurunda itu. Iya, masya Allah. Jadi kayak Subhanallah. jadi kayak kebayang terus, maksudnya kalau ingat teguran-teguran yang Gurunda sampaikan itu nggak ada sama ulama-ulama saya. Artinya saya tuh sering mendengarkan ceramah tapi nggak ada seperti yang Gurunda ucapkan itu. Gitu. Ya, karena memang ini materi dan kelasnya berbeda, Bang. Iya. Ya, inilah maksudnya ada sumber perubahan mungkin ya. Dalam artian saya mungkin ada peningkatan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu, Bunda. Baik bang. Ada yang lain? Ada Amin, lagi bang? amin. Soalnya ada tamu ini. Nggih, langsung aja di. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bang Setiawan. Iya. Ya, assalamualaikum, Ya, Bunda. tetap istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kibinirin. Saudara saya ini muncul lagi di sini. Aduh, gimana ini? Iya, Gimana saudara Mas, Kibinirin? Anda agak Gimana sudah gitu. sudah ada perbaikan? Sudah Sudah ada perbaikan pola pikir atau masih seperti kemarin? Iya, justru saya mau menanyakan kepada Anda sampai sekarang kok kelihatannya nggak berubah-berubah. Meskipun Ya, sudah saya percaya sesuai dengan kesaksian Yesus. Anda percaya sesuai dengan kesaksian siapa? Itu kan masalahnya. Yesus, Bang Suma percaya Yesus yang Yesus ada- itu rasul. Yesus yang datang di tengah-tengah Rasul. Bani Israel yang tertulis di kitab saudara loh. Kalau di kitab saya kan udah jelas, inni rasulullahi ilaikum. Dia adalah rasul untuk Bani Israel. Kami mengimaninya, kami percaya kepadanya. Ukhti kita syukran. Nah sekarang yang bermasalah itu di ente. Ini yang bermasalah Ini itu aja, di Anda. menurut Anda apa sih nabi terakhir di dalam cerita? Aduh, Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi bukan itu yang kita sedang Jadi- bahas. Rasulullah wa khataman nabiyyin, kesaksian beliau seperti itu, kami mengimani seperti itu. Yang bermasalah itu Anda. Yesus bersaksi dirinya utusan Tuhan. Ente bersaksi Yesus itu Tuhan itu sendiri. Maka muncul masalah besar. Roh apa yang ada pada diri Anda yang mengajarkan Anda melebihi kapasitas Yesus? Itu loh yang jadi masalah. Ya, kalau ditinjau Alkitab ya memang Tuhan datang mengutus rohnya sendiri, kan seperti itu. Nah, di dalam Wahyu pun itulah saya- yang kita Di dalam Itulah Wahyu yang sendiri kita kan pertanyakan. saudara Muslim Lede, bahwa di situ ada domba bertanduk 7, bahwa 7 tanduk itu menandakan roh Allah yang dikirim ke seluruh bumi, kan seperti itu. Jadi kalau Anda tilik Alkitab pun, yang di situ menjadi utusan siapa? Ya Allah itu sendiri, ya Tuhan itu sendiri, begitu. Nah, kan lucu kan? Lucu. Inilah roh-roh yang ada dalam diri Anda ini, ya mungkin yang roh bertanduk yang Anda maksud itu yang masuk di dalam diri Anda. Kenapa? Karena kesaksian Yesus itu berbeda dengan apa yang Anda uraikan. Ini Yesus sudah naik ke panggung loh. Dia naik ke podium, lalu dia bersaksi. Dan disaksikan oleh banyak orang kalau dia mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan. Muncul Kristen mempersaksikan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Maka pertanyaannya kemudian, ini kesaksian Kristen, kesaksian siapa yang ngajarin? Kenapa orang Kristen itu lebih hebat bersaksi tentang Yesus daripada Yesus bersaksi tentang dirinya? Yesus bersaksi dirinya hanya utusan. Hah. Ada enggak yang bisa mengalahkan kesaksian Yesus itu? Saya bersaksi berdasarkan perkataan Yesus. Di Mana? mana itu? Ketika di mana? Yesus mengatakan Allah dan Tuhan, Bapa dan saya adalah satu. Itu yang pertama. Di situ Yesus Yang tidak kedua, bersaksi. Di situ Yesus tidak bersaksi. Yohanes 5 nomor 36 baru Yesus bersaksi. Ada kesaksianku yang lebih penting, dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya sebagai apa? Utusan atau pengutus? utusan. Nah, utusan. Terus kalau dia bersaksi sebagai utusan, kenapa Anda sembah? Karena dia juga menyaksikan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Siapa yang melihat Yesus, dia Di mana melihat Yesus mengatakan? Di mana dia mempersaksikan kalau dia dan Bapa itu satu? Kesaksiannya itu di mana? Anda jangan percaya, Anda kan lari lagi ke Kesaksian Yesus itu dia sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda tambah-tambahkan? Saya nggak tambah-tambahkan. Dia mengatakan, Yesus itu dia sebagai- mengatakan, itu yang pertama. Dia juga satu dengan Bapa, dan siapa yang melihat Yesus juga melihat Bapa. Dan di dalam ia Yohanes- melihat Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Bapa atau sebagai Bapa? Coba Anda baca Yohanes 10 ayat 28 kalau nggak salah tuh. Di situ Yesus Yohanes menyatakan 10, bahwa dia udah. adalah Tuhan. Coba Anda baca. Saya tampilkan datanya ya. Makanya saya kasihan sama Juma inilah. Udah lama Kesaksian sekali kesaksian Yesus itu Anda tidak pernah bisa bantah. Anda hanya kesana kemari mencomot data, mencomot sini-sini, sana-sini. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus kemudian bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3. Kan sudah jelas itu. Maka yang memperoleh hidup kekal adalah mereka yang percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu sudah betul. Yang bermasalah ini adalah kenapa ente pade mengakui dan mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu ilmunya dari mana, Cak Ayu? Itu loh. Kan saya sebutkan tadi datanya. Itu adalah kesaksian Yesus sendiri. Dia mempersaksikan apa? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang percaya bahwa aku adalah utusan. La haula wala quwata illa billah. Yohanes 11 nomor 42. Di situ Yesus mengatakan bahwa agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang bermasalah ini Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, karena Yang memang kita seperti tanya, itu di
dalam Alkitab. Seperti Jadi, apa? kalau gini, Seperti kalau apa? Anda berputar Seperti apa? mau tujuhkan Seperti itu seperti 10 kali apa lebih maksudnya? kuat gitu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana Yesus mempersaksikan dirinya adalah Tuhan? Justru ini yang kita sedang bahas. Roh apa yang sedang merasuki Anda sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Roh apa? Kesaksiannya dia hanya utusan. Anda mengatakan dia Tuhan. Lah mana yang harus saya percaya kesaksiannya? Anda atau Yesus? Oke. Yesus dong. Kalau saya siapa rupanya saya kan? Dan seperti mana itu ya, kesaksiannya? Mana kesaksiannya? Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, itu kesaksiannya mana? Mana? Mulia aja Kita Yohanes butuh. 1:1. Yohanes 1:1. Ya, itu bukan kesaksian. Itu bukan kesaksian Yesus, Cak Ayu. Itu bukan kesaksian Yesus, Cak Ayu. Itu karangan penulis Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Data nomor 14-nya, Theos menjadi daging. Itu bukan ajaran Yesus. Kalau Theos menjadi daging, kenapa Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Jangan Anda membantah kesaksian Yesus dengan menggunakan dalih-dalih yang bukan kesaksian Yesus. Jangan. Justru itu semakin menguatkan bahwa yang ada pada diri Anda itu adalah roh jahat. Ayo, semangat dong. Begini, di Yohanes 8 ayat 58, di situ kan dengan jelas ya, kalau Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui perumpamaan dalam ajarannya. Salah satu ayat itu di Yohanes 8 ayat 58, Anda lihat ya. Jawab Yesus, Apaan aku ini? berkata kepada Abraham lahir, aku ada. Kalau ini menggunakan frasa aku ada yang menunjuk pada nama Allah dalam kitab-kitab perjanjian lama. Kalau dengan pernyataan ini Alamak. secara implisit menyatakan diri sebagai Tuhan yang Alamak. kekal. Yang pasti sebelum Kalau Abraham itu- menegaskan identitasnya sebagai Allah. Kalau itu Anda jadikan alasan memfitnah Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada, maka kita semua ini berarti Tuhan juga. Karena pengkhotbah 3 nomor 15 mengatakan yang sekarang ada dulu sudah ada. Itu jelas. Efesus 1 nomor 4 sampai nomor 5. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kala Yesus. Yesus ada sebelum Abraham ada. Kita ada sebelum dunia dijadikan. Ayo. Jadi ini bukan alasan yang tepat untuk menuhankan Yesus karena Yesus mengatakan itu. Bukan. Makanya saudara Juma, yang dikatakan Tuhan itu ada dengan tidak ada, kata tidak ada. Sementara Yesus ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya Abraham jadi, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Tak ada artinya itu dibandingkan Efesus 1 nomor 4 sampai nomor 5. Jadi kalau hanya dasar alasan ini Yesus tidak bersaksi kalau dirinya adalah Tuhan. Tidak mematahkan kemudian argumentasi. Kalau Anda mengatakan ini bersaksi bahwa dia adalah Tuhan, berarti Yesus berbohong. Jangan mengutip Berarti Yesus Efesus karena bohong. Anda menyatakan tunggu dulu. Anda mengutip Efesus sedangkan Anda mengatakan Paulus itu nabi palsu. Jangan kutip Efesus. Justru inilah tamparan buat ente. Kitab palsu pun bisa mengalahkan iman Anda. Celaka itu namanya. Buku palsu, kitab palsu, nabi palsu, rasul palsu mematahkan argumentasi iman Anda. Ya Allah ya Karim. Apalagi Al-Quran. Innani anallah la ilaha illa ana. Gugur Yesus. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Aku Yesus bersaksi. Kesaksianku lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya kesaksian seorang kibinirin. Ente siapa re? Yohanes Pembaptis aja kalah, gugur. Apa kesaksian Yesus? Bahwa segala pekerjaan mukjizat membangkitkan orang mati bla 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 bla, semua itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi bahwa dia adalah utusan Bapa. Kalau utusan Bapa sudah pasti bukan Tuhan, Cak Ayu. Kenapa kau tuhankan? Betapa banyak orang utusan Bapa. Abraham utusan Bapa, Adam utusan Bapa, Musa utusan Bapa, Ishak utusan Bapa, Yakub utusan Bapa,
Ismail utusan Bapa, semua nabi utusan Bapa. Berarti mereka semua Tuhan gitu. Parah kali. Hanya Yesus yang dilantik pada konsili untuk menjadi Tuhan. Maka pertanyaannya, roh apa yang mengajarkan Anda mempertuhankan anak orang? Itu loh masalahnya. Di dalam Yesaya Juma jelas di situ disebutkan bahwa cuma Yesaya Tuhan lagi. itu yang menjadi juru selamat. Jadi Yesus ini sebenarnya kan dinubuatkan. Anda mengerti itu, cuman Anda selalu berusaha memutar. Jadi Kalau saya Anda heran. mengatakan, kalau Anda mengatakan, Anda saya lihat sebenarnya silakan. seorang yang cerdas. Tidak mungkin Anda tidak mengetahui yang saya utarakan ini gitu loh. Cuman ketika saya Anda tahu, saya ngerti, saya paham. Anda belum buka mata, saya sudah ngerti apa yang ada dalam kepala Anda. Ngerti saya. Ketika Anda mengatakan dalam kitab Yesaya, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan datang. Memang betul. Bukan Yesus, bukan Musa, tetapi Tuhan sendiri. Musa, Yesus adalah manusia perantara. Coba Anda baca kisah para pewarta nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia. Tuh, dituliskan di situ, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Berarti bukan Yesus, bukan juga Musa, tetapi Allah sendiri hanya menggunakan utusan-utusannya. Kitab mengatakan Allah yang melakukan mujizat, Allah yang melakukan tanda-tanda, Allah yang melakukan kekuatan-kekuatan melalui perantaraan hambanya Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, kamu bisa membangkitkan orang mati? Oh, itu Bapa yang melakukan melalui aku. Dalil dalam Bibelmu sudah menyatakan itu. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Kenapa Anda Tuhan kan? Yesus menyatakan itu karena dia juga menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu jelas. Maka Betul, memang satu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3, memang satu. Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh bosku untuk aku lakukan dan aku laksanakan. Yohanes 3 nomor 34. Berarti Yesus dan bosnya adalah satu. La haula wala quwata illa billah. Cobalah, tenangkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abanda Handi Selebes. Coba tenangkan diri Anda. Renungkan baik-baik. Roh apa yang sedang memimpin Anda menyembah kepada anak orang yang nyata-nyata hanyalah nabi, hanyalah rasul, hanyalah perantara untuk Bani Israel. Sudah 2000 tahun loh iblis itu bertengkar di kalian. Coba, apa nggak sadar itu? Yesus bersaksi, "Hoi manusia, apa? Aku ini utusan Tuhan." Itu kata Yesus. La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan Yesus yang mau mengajarin Anda, lalu siapa lagi yang mau Anda dengarkan? Coba. Oleh karena iblis, roh jahat semakin kuat di dalam diri Anda, sampai Yesus pun Anda bantah. Coba Anda tuhankan orang yang membantah dirinya bukan Tuhan. Anda kemudian menyembah orang yang mengatakan dirinya bukan sembahan. Dia mempersaksikan dirinya hanya utusan Tuhan. Lalu kenapa Anda tuhankan? Dan juga sudah dijelaskan oleh Yesus Matius 7, 15, 23. Mengusir orang-orang yang melakukan sesuatu melebihi dari kapasitas dirinya. Orang yang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan dianggap Yesus sebagai nabi palsu, dianggap sebagai penyesat. Lukas 21 nomor 8. Coba Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Jadi kita mau kemana ini? Pola seperti apa yang bisa kalian ajarkan, yang bisa kalian sampaikan sampai kita bisa melihat, oh Kristen itu agama benar? Apakah karena dengan cara jalan dengan lembut, jalan pelan, berbicara dengan pelan, bagi-bagi Indomie, terus berdoa, berbicara dengan sopan, lantas kita bisa mengatakan kalian agama benar? Dengan modal itu gitu. Dengan nasihat-nasihat, kita harus saling mengasihi karena Bapa di surga juga mengasihi kita. Kita juga dengan kayak gitu.
Anda menyatakan diri Anda benar hanya dengan modal-modal kayak begitu? Hah? Kami menyatakan ini kebenaran karena Alkitab itu sesuai logika loh. Di mana logikanya kan seperti itu, ya kan? Loh, kalau sesuai dengan kebenaran, di mana kebenarannya ketika Yesus bersaksi dirinya adalah utusan, lantas Anda mengatakan dirinya adalah Tuhan? Di mana? Logikanya di mana? Masuk ke ranah yang gini cuma. Kalau kita masuk ke ranah yang terlalu dalam, Anda nggak akan mengerti gitu loh. Karena Anda memahami Apanya? Alkitab Ke dalam mana? Ke dalam toilet? Ke dalam kloset? Ke dalam sapiteng? Ke dalam apa? Ucapan Yesus itu Anda ingin bantah dan Anda ingin membuat sebuah propaganda dengan kerangka-kerangka halusinasi Anda untuk membantah logika Yesus, ucapan Yesus, pemahaman Yesus, penjabaran Yesus. Aku hanya utusan Bapa. Lu mau kemana? Kita mau kemana? Apa yang harus kita lakukan untuk membantah itu? Tak ada kekuatan kecuali roh jahat yang membimbing kita untuk membantah Yesus. Ayo. yang membantah Al-Quran sendiri. Jelaskan di dalam. Kok jadinya Al-Quran? Kok jadi Al-Quran? Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Yesus Isa mengaku sebagai hamba Allah. Fattakullah wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sekarang saya bertanya, mana lebih besar Muhammad sendiri daripada Isa? Saya bertanya kepada Kenapa larinya ke situ? Cak Ayu, kami mendudukkan Nabi Muhammad, kami mendudukkan Nabi Muhammad sebagai nabi, kami mendudukkan Nabi Isa sebagai nabi. Isa nabi untuk Bani Israel, Nabi Muhammad nabi untuk seluruh alam semesta. Itu sudah sesuai dengan kaidah. Sekarang Yesus mengaku diutus hanya kepada Bani Israel. Lebih besar. Saya bertanya, apakah Kenapa mereka larinya sama? ke sana? Kenapa Anda lari ke sana? Sampaikan kepada roh jahat yang ada pada diri Anda bahwa Bang Sumat tidak sedang membahas dan sedang membandingkan kenabian. Ini yang kita bahas. Umat Islam kemudian beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Muhammad karena perintah Roh Kudus, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika. Orang Kristen menyembah kepada Yesus, itu perintah siapa? Itu perintah siapa? Kami merasulkan Nabi Muhammad, kami merasulkan Isa, kami merasulkan Daud, kami merasulkan Musa, kami merasulkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah Roh Kudus. Kamu menyembah Yesus, perintah siapa? Roh apa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Roh apa? Roh apa? Roh apa? Ayo jawablah, jangan nerima telepon. Jawablah. Roh apa yang memerintahkan dan membimbing Anda menyembah Yesus? Roh apa? Memerintahkan dan Kemarin dia jawab roh apa itu yang satu roh. Halo, selamat siang sahabat. Bang Kuma. siang, Saudara Rudi, ya siang. Roh pengertian. Apa ini yang mau kita bahas, Bang Juma? Ini yang sedang kita bahas. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Umat Islam beriman karena bimbingan Roh Kudus. Beriman menyembah kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada adanya hari akhirat dan hari kebangkitan. Itu bimbingan dari Ruhul Kudus. Kami beriman kepada oknum Yesus, dia hanya utusan, dia hanya rasul, dia hanya nabi, dia hanya manusia, dia hanya ciptaan, dia hanya makhluk. Tapi saudara-saudara Kristen kemudian percaya dan beriman, percaya dan yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Muncul pertanyaan, roh apa yang mengajarkan kalian mempertuhankan manusia Yesus? Itu loh Bang, silakan. Iya, berarti belum tahu Abang Juma yang mengutus Yesus itu bahwasannya dia itu adalah sebagai gembala umat manusia. Itu Yesus sebagai gembala bagi Bani Israel. Kami percaya itu. Tapi bukan itu masalahnya. Yang bermasalah ini saudara-saudara ke gereja hari Minggu itu menyembah Yesus, itu roh apa yang membimbing Anda melakukan itu? Roh apa? Seperti Bang Juma belum sampai lah ke sana apanya pikirannya untuk memahami tentang Yesus ini. Ya sudah, jelasin lah. Jangan cuman omdo. Jelasin lah Bung, jelasin. Saya siap mendengarkan. Oh begitu. Ternyata
roh ini yang mengajarkan kalian nyembah Yesus? Mana? Jangan-jangan Rohingya. Ayo bang, kita pingin dengar. Yesus mempersaksikan dirinya dalam Yohanes 5 nomor 36. Karena Dia bersaksi bahwa dirinya adalah Rasul utusan Tuhan. diajar Ayo. Yesus bersaksi dan dia mau dipercaya kesaksiannya bahwa dia adalah Rasul. Yesus itu adalah kan kebenaran di dalam firman. Nah, itu aja. Kebenaran apa, Cak Ayu? Sementara yang disebut kebenaran adalah apa yang terlontar dari mulut Yesus, bukan yang dikarang-karang. Ayo. Yesus dalam Yohanes 11 coba. Yohanes 11 nomor 42, Yesus mau dipercaya sebagai Rasulullah. Gimana? Gimana bang? Sebagai Allah gitu. Putus-putus bang Rudi. Kita nggak mendengarkan apa yang. Iya. Putus-putus bang. Ulang. Yang ku bilang Yesus itu Bang Juma ingat tahu bahwa itu adalah Allah juga. Justru saya berdasarkan kesaksian Yesus bang. Kesaksian Yesus itu Yohanes 5:36. Dengarkan dulu. Aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Yohanes 11 nomor 42. Aku mau agar orang percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Nah sekarang Kristen kenapa justru mengajarkan dan mengimani Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Itu kesaksian dari mana Anda dapatkan? Karena Juma, Yesus itu kan penguasa dunia dan sorga di Alkitab. Alamak, itu iman Anda. Justru itu iman Anda yang dipertanyakan. Kalau di Alkitab, itu di Alkitab Bukan iman, bukan iman kami aja. Matius umat kita 28 nomor semua. 18 itu. Tapi gini Matius 28 nomor 18 itu. Juma ini Al-Quran dia sendiri dia tidak percaya gitu loh bang. Sekarang Begini ya, tolong tunjukkan di mana Umat Yesus nggak itu adalah tahu. penguasa dunia dan Dengan akhirat di surga mana. Ada dalil. Bukan iman dia. Kenapa nyerang saya, kawan-kawan? Kenapa nyerang saya? Ini tugas Anda memberikan bukti bahwa kami Kristen menyembah anak orang karena anak orang itu sendiri yang bersaksi dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Begini, Bang Juma. Mana? Di mana itu tertulis kesaksiannya? Begini Bang Juma, ini kan yang abang bahas ini kan buku Alkitab, bukan Al-Quran. Jadi kenapa ke situ abang lari dulu coba? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Al-Quran mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah yang diberikan hikmat Injil mengatakan Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberi nikmat kenabian. Itu. Lalu dia mengatakan, Ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Aku ini sesungguhnya adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian. Nah, Yesus juga mengatakan hal yang sama di dalam Yohanes 5 nomor 36. Dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Bapa. Aku adalah Rasulullah. Nah, muncul keadaan di mana Kristen justru mempertuhankan Yesus. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing orang Kristen menyembah anak orang? Jawab. Kayaknya Anda yang tidak mengerti permasalahan ini. Curiganya saya di situ, Bang Andi. Ayo, Cahayu. Ya bang, kebenaran. Open mic. Oke. Nah, oke. Mengerti pertanyaan saya kan? Sini Oke, silakan. ya. Biar
kita baca kejadian Bahasa Indonesia aja belum lurus. 26 Bang Juma. Alamak, kejadian 1 nomor 26. Alamak. Tunggu ya, biar kita. Apaan di sana? Karena rupa Yesus sama seperti rupa Theos gitu. Berarti kita semua ini serupa dengan Theos. Alasannya apa? Berarti kita semua ini Theos gitu. Alamak, kenapa larinya miring kali ya? Baca dulu ya. Baru dia baca kita udah paham. Mengantuk saya. Tuh malas. Malas. Hei, merah signalnya dia. Alhamdulillah. Ambil. Kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupa kita. Ih, Bukan kita. Kami. ayo kami. Jadi manusia dan Tuhan sama. Ngeri kali itu. Kitab orang disalahartikan. Mana? Kopi. Semalam itu Banjuma aku telepon, waduh, yang nonton masih 27 orang, nggak ada suara. Kita YouTube. Sandi nggak tahu cara mematikannya soalnya. Ya. Sudah berapa kali begitu? Suruh turun dulu orang ini, Bang Andi, pusing kepalaku dengar. Dan Merah signalnya, kebenaran malah kabur dia. Ya kau diam dulu lah. Saya mau mengumumkan ini. Mumpul lagi ada jeda sedikit ya. Yang nonton di YouTube, yang di sini, saya informasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada kaum muslimin dan muslimat yang sempat mendengarkan live ini maupun secara offline nanti, kami dari Makassar Mualaf Center Indonesia berniat untuk kurban hewan, tentu di lokasi Masjid Nur Maulida di Rumah Hobbit Belangi. Kami undang atau kami himbau siapa kira-kira yang ingin berkurban, silakan hubungi panitia kurban Masjid Nur Maulida Bolangi Sulawesi Selatan. Masjid Nur Maulida. Apa jadi belepotan sih gua. Bisa menghubungi hostnya sahabat Bang Juma Desali, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Bang Juma langsung. Ya. Ingin nanti sebagaimana nanti prosesnya seperti apa, bisa berbentuk sapi kurban, bisa kambing kurban, bisa diborong sendiri, bisa patungan ya Bang Juma ya. Iya, betul. Kira-kira begitu. Kita buka mulai hari ini sampai kurang lebih seminggu ke depan ya Bang Juma ya, kurang lebih ya. Iya, benar Bang Andi. Kurang lebih begitu. Silakan ditambahkan sedikit Bang Juma. Ya, yang penting jangan korban perasaan ya teman-teman. Jadi seperti biasa dalam binaan kita ada beberapa mu'alaf dan juga ada beberapa anak yatim yang ada sama kita yang kemudian itu selalu kita umumkan beberapa tahun belakangan ini. Nah, kembali pada tahun ini kita ingin kurban sapi ya minimal 20 ekor ya Bang Andi. Kalau cuma 1 atau 2 kita fotokopi aja. Jadi teman-teman yang ingin kemudian ikut berpartisipasi dalam acara kurban ini nanti kita akan diusahakan di live-kan Bang Handi. Kita kurban kali ini kita live-kan, nanti kita sebutkan namanya satu-satu yang ikut kurban. Kita live-kan, kita akan angkat wifi kita ke area masjid supaya kemudian kurban ini bisa kita siarkan secara live. Nah, kita berharap minimal 3 ekor sapi
dan kambing 5 ekor. Jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi silakan ke nomor rekening MMCI yang sudah tersedia. Begitu teman-teman. Ini kita umumkan sampai Di mute dulu yang baru naik, di mute dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita umumkan sampai 1 malam ya, 1 malam sebelum hari H. Itu Bang Handi. Dan teman-teman yang membutuhkan kotoran lembu untuk menghapus dosa bisa datang juga di tempat kita nanti daripada dibuang sia-sia ya. Ulangan 2914 dong. Iya makanya. Jadi kita berharap dari teman-teman, mari kita ikut berpartisipasi untuk menggalakkan kegiatan MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, di mana Bang Suma sebagai ketua di sana yang menginginkan kerjasama untuk terciptanya pembagian hewan kurban kepada anak-anak mualaf dan warga setempat yang ada di area masjid. Sekira gitu Bang Handi. Nanti kita akan umumkan teman-teman yang ingin bergabung silakan dengan nomor rekening MMCI. Bisa disebutkan Bang Handi di sini ya. 401 30 00 17173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Silakan teman-teman yang ingin kemudian untuk ikut berpartisipasi. Demikian Bang Handi Ya. untuk sementara. Jadi Iya, saya ulang Bang BTN, betul. Saya ulang nomornya ya, Bang BTN. Nomornya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Dicantumkan namanya aja Pandai juga bukti. Bang Handi ya. Iya dong, dicantumkan namanya, tujuannya untuk apa. Nanti bisa konfirmasinya Ya, ke nanti, saya, bisa ke Bang Betul. Juma. Langsung ke Bang Handi aja. Ya, bisa ke saya langsung konfirmasi. Nomor saya semua orang tahu lah, ada di YouTube saya dan teman-teman semua udah pada tahu. Nomor saya ada 2. Bisa saya sebutkan 081 tambah 2877 tambah 4 3 kali tambah 99. Jadi kami buka ini sampai 1 minggu ke depan. Daripada mengorbankan bom-bom kan nggak enak juga sih. Ya kita butuh binatang lah. Kasihan kan kalau si bom-bom. Bom-bom mah udah korban sendirinya tanpa dikorbankan gitu. Banyak yang minta loh bom-bom, jangan. Dia udah korban sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, cuma mau konfirmasi aja. Tadi saya udah TRF untuk para mualaf ya. Iya. Nah, tadi saya udah Kemana? ke Apil yang rekening 77 itu loh. Oh iya. Oh, siap. Nah, tadi saya udah konfirmasi ke Bang Dalbo sama Dewa tapi belum dikonfirmasi ulang. Bisa dikirim Konfirmasinya bukti. coba ke Bang Handi. Ya ke tape ke Bang saya. Handi ya. Buktinya Nanti ke saya. saya ulang ya ke Bang Handi yang nomor telepon tadi ya Bang ya. Iya, yang tadi. Iya. Beneran saya juga orang Makassar tapi karena ngikut suami tugas di Bandung, jadi Masya Allah. berdomisili di Bandung. Kebetulan rumah kami ada di Sudiang. Iya Bang. Di mana tuh? Di kompleks PAI 1. Kebetulan kosong. Rumah saya gede tapi kosong Bang. Ini mau dijual tapi belum ini. Soalnya nggak ada yang nempati Bang. Gimana? Dijual berapa itu? PAI 1 kan? Dekat Ya, dekat tempat kita itu. Ya, di dalam itu kan di kompleks PAI 1 Purnawirawan Auri itu ada residen di dalam tuh, Bang. Iya, PAI 1. PAI 1 di dalam kompleksnya itu kan ada residen, ada 20 kakak atau 40 kakak itu, yang khusus memang situ. Nah, itu termasuk rumah saya. Di situ banyak ada mantan ex Kapolres, mantan saya juga mantan dandim suami di situ semua. Kebetulan kami kosong di situ, Bang. Kosong rumahnya. Siapa yang jaga?
Tetangga saja, kebetulan tetangga saya kasih ini aja. Ada dulu ex anggotanya bapaknya, tapi karena sudah pindah juga terpaksa kami serahin ke ini, ke keluarga aja sih. Iya. Bang, mungkin ada Rencana yang jual berapa? terserahlah bang, mau berapa? Saya juga bingung. Enggak, serius nanya. Gak usah dijual, ibakan saja aja ke saya, Bu. Kalau mau aja boleh bang, nggak ada masalah. Tinggal aja situ kan kosong bang, nggak ada yang nempatin. Iya. Nanti dibicarakan lewat telepon ya, Bu. Boleh bang. Daripada nggak ada anggota aja yang biasa yang datang lihat. Mantan anggota Kalau bapak. misalnya mualaf kita yang berminat di situ gimana? Kalau untuk itu silakan aja dikonfirmasi bang. Kita bisa ya namanya bantu saya sih nggak ada masalah bang. Eh, Tapi kita saya cuma mau tanya jualnya berapa gitu loh. Ayo dong sebut angka dong. 100, 200. Wah, kebetulan rumahnya kalau 100-200 mohon maaf bang. Soalnya rumahnya lihat sendiri aja dulu. Iya. Nggak bisa saya mau sebutin bang. Kalau mau silakan aja. Tadi udah itu bang Dewa itu udah masuk. Saya udah konfirmasi ke bang Dewa. Yang tadi. Iya, coba nanti nomor kontaknya di Bang Handi ya. Di Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa sudah Biar DM kita- Bang Juma, sudah Bunda Nay. Dewa sudah DM sudah apa? WA ke Bang Juma sama ke Bang Handi. Dan itu sudah Dewa. Belum bang. Belum, saya baru Bang Dewa aja sama Bang Dalbo tadi, tapi nggak digobris-gobris, nggak ada konfirmasi, ya udah wes. Bukan. Maksud saya Dewa sudah memberitahukan ke Bang buka deh WA-nya Bang. Buka WA-nya. Iya udah. Langsung ke Yayan Aman. sama Bang Handi. Alhamdulillah. Sip. Tinggal ini Aman. aja ya, Bang, ya. Bang. Bang. Tinggal harga rumahnya mau ditahu berapa? Iya Bang. Oke, kita bisik-bisik tetangga aja Bang. Oke, sip. Siap Bunda, siap. Nah ini juga ini Bang, yang tadi BTN ini 401 3017 173 ya Bang, Makassar, Indo Center Mualaf. Iya. Itu mau potong dewa nanti Idul Kurban. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau Mas Dewa mau dipotong mah, nggak ada masalah. Potong rambutnya maksudnya. Bakal kehilangan orang ini Bang Handi Selebes gimana nih caranya nih? Ya, Bu Nay. Apa berupa setoran atau berupa hewan nih Bang? Harga hewan nanti itu diperkirakan antara satu kambing misalnya ya, antara 1,5 sampai 2 juta lah satu kambing ya Bang Juma ya. Itu ring harganya. Iya, murah banget Bang. 1, berapa di situ Bang? Kalau di sini mahal banget Bang, sampai 3 sampai 4 juta di Bandung. 3,5-an di sini. Oh, kambingnya. 3,5-an. Di sini 4,5. Itu mah anak kucing Bang Andi. Oh, saya nggak tahu tuh harga, gue nggak pernah beli. Iya makanya Bang saya bilang banget tuh 1,5. Saya beli di sana. Antara 3,5 sampai 4 ya harganya Bang Juma ya. 3 sampai 4. Kalau sampai 4 enggak sampai 4 juta kalau kambing kayaknya. 3,5, 3,6 kayak gitu-gitu Bang Andi. Oke. Kalau di sini 4 Bang, 4. Kalau 3 itu anak kucing. Ini sudah ada yang nanya tentang rumahnya Ibu Nai. Harganya nanti di DM aja ke Bang Handi ya, atau di kontaknya Bang Handi. Saya cuma ngambil ini aja, terserah Abang mau jual berapa. Yang penting saya sudah patok bahwa saya segini gitu loh Bang. Iya. Nanti kita jual 7M. Masya Allah. Satu kompleks. Ibu bapak yang dinas di dekat Monas apa di Bandung? Saya di Bandung Bang. Masya Allah. Mohon Udah doanya supaya Udah bintang 1 ya Bu ya? Insya Allah Bang. Mohon doanya Bang. Ya insya Allah lah Bu. Saya nggak sering doain Bu biar cepat jadi jenderal. Masya Allah. Sementara Bang. Amin. Amin. Mohon diizin. Tadinya juga tugas di Makassar, makanya beli rumah di Makassar Bang. Kebetulan saya orang Palopo. Kampung. Woi, berarti kampung kita berarti. Sama-sama pemakan kapurung kalau gitu. Sama Ki Bang, sama-sama. Sama Ki. Maca Ki. Di mana Ki di Palopo kita? Saya di Binturu Bang, masuk ini. Masuk kompleks itu. Iya.
Orang tua juga dulu di Buah, Sulawesi Selatan. Orang Ex-polisi. selatan berarti. Mantan polisi bang. Masya Allah. Mantan kasat. Iya. Kasat serse polisi dulu di Palopo. Palopo. Ya. Iya. Assalamualaikum bang. Saya hanya monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sempat. Pokoknya ada lah bang. Mudah-mudahan. Ini siapa ribut kayak pasar ini? Andek ntar dulu Dex. Diwanai masih ngomong. Iya bang, kalau ada rezeki insya Allah kita ini kan bang untuk para mualaf insya Allah. Iya. Nanti saya pulang Bu. Nanti saya pulang ke Makassar, saya cek rumahnya ya Bu ya. Silakan bang, silakan. Ya. Silakan dicek aja. Minta alamatnya Bang Handi, nanti coba kita monitor di sini Cek aja, siapa Bang. tahu. Dia ini bang, dia luasnya enggak open. Luasnya 162 apa 129? Enggak tahu lah bang, saya nggak tahu dia ini. Lebar berapa Ibu? Saya nggak pernah 8 bang, lebar 8. Oh, lebar 8 meter. Saya Panjangnya? nggak pernah nempati, cuman beli doang. Tapi udah diberesin. Tingkat 2 bang, apa? Tingkat 2. 2 lantai. Lantai 2. Sudah ada pagar. Iya deh. Kalau untuk garasi bisa 2 mobil bang. Iya. Nanti di WA sama Abang Handi harganya, alamatnya biar tak cek gitu. Oh siap bang, alhamdulillah silakan bang. Nanti Iya. konfirmasi aja berapa ini. Ke Bang Handinya di WA ke Bang Handi ya, Ibu ya. Dengan nomor yang tadi ya bang Handi. Bang Handi nomornya Bang Handi. Bang Handi. Kasih nomor tak. Minta kak nomor tak bang Handi, minta kak nomor tak. Bang Handi lalena deh. Barusan saya dengar lagi nih bahasa gini. Iya deh lalena, ayo bang. Minta ki bang nomornya. Bang Handi lalena. Bang, Pura-puranya diam. Bang, nomor tak bang supaya saya bisa turun biar oten yang naik aja bang. Bang Andi. Bang Andi. Bang. Mana tuh bang? Salah. Baki bang. Bagi Bang Mantum Matindo Bang. Assalamualaikum. Bang nomornya dong bang. Nomornya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bang wabarakatuh. cuma mau siar lagi nih. Gue jadi ganggu. Iya. Atau ke nomor Bang Handi kenapa sih? Oh Bang Handi. Kalau Bang Suma jangan nomornya bang. Nanti diambil semua orang. Saya takut. Saya nggak mau Bang Suma. Kasihan Bang Sumanya. Udah biar Bang Suma tutup aja. Aku ke Bang Handi aja. Bang Handi. Ke saya minta nomornya Bang Suma. Bang Handi. Ya udah Bu, catat kemana, aja. Bang? Saya yang catetin. Bu. Dicatat aja, dicatat. Saya yang catetin Bu nomornya Bu. Catat sampai Bu. Nomornya di. Siap. 08128 tambah 08128 tambah 7744 tambah 77774 4 lagi triple, 4-nya triple. Oh ya, oke. 9-nya 2 kali. 9 2 kali. Oh iya pandai juga nih ini. Pandai memang Dewa ini. Dewa ini pandai. 0812. Aduh, nggak usah disebutin. Nanti Lah, Bang, kena Oh ya. 0812. Ya udah 0812 tambah 8774 Ya. tambah 44 tambah 99. Sip, Wes Bang. mantap. Udah? Bang. Udah, Bang. Nah, Pintar memang Dewa. Habis nerima berpikir. paket 2 datang dari Makassar, 1 dari satu. Bang Andi kemana sih Bang? Ditanya nomornya Bang. Habis ada tamu nerima paket. Ada paketan datang. Lenyak terus ini Bang Andi nih. Udah Banyak. Bu,
udah Bu, tadi udah disebutin. Udah ya. WA aja langsung ke Bang Handi ya, Bun ya. Ya Bang, Dewa. Coba tes Makasih dulu, ya, tes Bang. dulu coba. Baik, siap. Siap, makasih. Oke deh Bang, saya tes ya Bang ya. Makasih Bang Suma, Bang Andi, insya Allah. Makasih. Makasih ya. Iya makasih. Iya. Diturunin aja Bang. Bang Andi turunin dong. Silakan. Saya turun. Iya, makasih. Saya mengumumkan juga Bang Juma satu lagi nih ya. Iya. Bapak Eko Putra Astaman. Beliau dari Korps Baju Coklat menanggung 1 ekor kambing buat Wis, Masjid gila. Nurul Maulida. Masya Allah. Mantap. Wis, keren. Satu ekor gajah. Ya, ini bukan ria tapi ini sekedar informasi. Nah, memang kewajiban kami sebagai bentuk motivasi ya, bukan untuk pamer-pamer. Iya, betul, sih. betul, betul. Untuk motivasi aja buat teman-teman yang ingin kurban. Nanti kita usahakan kurbannya itu kita live-kan. Nanti kita live bareng-bareng. Sama-sama ya. Tapi Korps Baju Coklatnya itu bukan di Trunojoyo, tapi yang di Gedung Bunder. Kan ada Iya, 2 baju iya. coklat. Masya Allah. Oke, Bang Andi silakan Bang Andi tamu-tamu bisa. kita di Sabang. Bang Andi, Dewa. Ya, Kudanil. Nggak, Dewa izin pamit aja Bang. Tadi Dewa mau konfirmasi aja sama Bunda Nay. Mau kemana? Di sini aja. Kalau di sini Bang, Dewa nggak kebagian ngomong Bang. Asli nggak kebagian ngomong. Habis semua sama Abang. Apa yang mesti Dewa omongin coba? Paling kalau tidak menyerap ilmu doang, ya kan? Nah, Dewa izin pamit aja. Handphone juga belum kuat ini Bang. Belum kuat. Nanti ya. Makasih Bang Juma, Bang Handi. Iya. siap. Konfirmasi Makasih, Bang aja Dewa. sama Bunda Nay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nay belum WA ke saya ya? Lupa nomornya. Ntar bang, sebentar bang. Ini gue lagi buka juga bang. Ntar ya bang ya. Gue Ya. bunyi. Gue apa bahasanya? Saya ini Ki. Saya. Ini apa? Ini benar ya? Iya itu ya, Bunda. Nggak salah katanya. 081 titik katanya ini tadi. 081 ditambah 2877 ditambah 4-nya 3 kali ditambah 99. Itu ada di bawah tuh ditulis. Sambil menunggu Om J, Bang J, silakan Bang J. Sebelum kita naikkan teman kita Kristen lagi. Kalau Ibu Derni sama si Peri jangan, hari ini dia lagi. Hari Sabat kan ini hari ya? Waalaikumsalam. Muslim Mas. Ya silakan Bang. Enggak, apa itu masalah nomor rekeningnya untuk transfer untuk korban itu tercantum di mana ya? Bisa dicatat aja Bang. Soalnya ini kan bisa di YouTube-nya kan bisa diulang kan suara. Tadi kan Masnya itu nomor menyambutin nomor rekening itu kan di sini kan bisa diulang kan, maksudnya di YouTube-nya bisa kan? Bisa. Saya taruh di YouTube aja deh. Saya jawabin di sana ya. Soalnya aku lagi di Bali Mas. Aku lagi di Bali. Soalnya kan setiap hari aku dengerin Bang Suma itu luar biasa, subhanallah. Makasih abangku, makasih barakallahu fik. Sampai subuh dengerin Bang Suma itu luar biasa, subhanallah. Lanjutkan perjuangan Anda. Aku hanya mendoakan mudah-mudahan Anda sehat semua selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadinya ya salam kenal Bang Zuma. Saya Pak Ahmad yang dari Madura tapi tinggalnya di Bali gitu. Siap bang. Makanya
ingin apa ya, ingin membantu saudara-saudara yang mualaf baru, pinginnya yang transfer ke nomor rekening untuk korban ini sebentar lagi kan acaranya gitu loh. Iya. Ya kalau bisa, soalnya saya berteman di TikToknya Bang Zuma, semuanya aku temenin gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah masuk, alhamdulillah udah masuk, alhamdulillah. Aku kangen loh, pinginnya ketemu sama Bang Zuma, di mana kita bertemu. Kalau ke Bali bisa hubungin Pak Ahmad gitu loh. Itu namanya Mas Jai. Jai itu untuk kalau karaokean gitu loh Mas. Oh iya, Masya Allah. Subhanallah. Aku tinggalnya di Pasar Mas Ano. Saya izin turun ya Bang. Siap enggak? Iya, nanti kalau kita ke Bali jumpa di sana, Ya Bang. cantumin aja di apa itu, ini nanti YouTube-nya ini kan bisa dilihat lagi loh Mas Mas Zuma ya, Bang Zuma. Iya. Iya, Bang. Tadi kan Bisa, Bang. nyebut nomor rekening itu kan bisa diulang lagi, gak aku dengerin kan? Oke. Iya. Silakan. Oke, gitu aja Bang Zuma. Terima kasih banyak. Aku akan menyimak di Makasih ya, bawahnya. Bang. Makasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ibu Ne, udah nomornya sudah ada. Oke. Assalamualaikum pesawat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh bertanya, Bang? Abang sebelum bertanya, Kristen apa Oten Bang? Islam, Bang. Oh Muslim. Ya, Ya, silakan. boleh, Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Sebelum ada saudara kita dari Kristen. Ya, sebenarnya ini, Bang. Pertanyaannya itu, jadi sebenarnya Allah itu menciptakan manusia, malaikat, jin dan seisinya semuanya itu kan, Bang. Itu bagi dia itu sebenarnya untuk apa? Kan kalau juga tidak diciptakan, tidak juga berpengaruh apa-apa untuk dia. Iya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jadi Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Suka-suka Allah karena Dia yang Maha berkehendak. Tapi yang ditanyai itu kita. Apa yang kamu lakukan setelah aku ciptakan kamu? Bukan Dia yang ditanya kenapa kamu menciptakan aku, tapi kita yang ditanya. Kenapa? Karena yang Maha berkehendak itu bukan kita. Untuk menjadi seorang laki atau seorang perempuan aja, kita tidak punya hak untuk mengatur itu. Kita kapan lahirnya, kapan matinya, kita nggak ada hak untuk mengatur itu. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan. Yang menciptakan kita itu nggak ada hak kita untuk bertanya, kenapa kamu menciptakan ini, kenapa kamu menciptakan ini. Jawabnya ya suka-suka saya dong. Saya kan Tuhan, saya kan pencipta. Nah, makanya Al-Quran mengatakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyai tentang apapun yang Allah kerjakan, tetapi makhluklah yang akan ditanya. Apa yang kamu lakukan setelah aku menciptakan kamu? Nah, gitu Bang jawabannya. Silakan. Baik, Bang. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Sama-sama saudaraku Excel Sahru. Ya, Yang perlu kita syukuri, Bang Esal, yang perlu kita syukuri bahwa kita ini manusia diciptakan makhluk yang paling sempurna. Untuk itu, pakailah kesempurnaan itu. Kita diberi mata gratis, tangan gratis, semua gratis. Harganya sangat mahal. Hargai itu, hormati itu, pergunakan ke jalan yang benar sebagaimana perintah dan jauhi larangan Allah. Jangan ditanya kenapa saya diciptakan, kenapa Allah menciptakan saya, kan gitu. Itu kira-kira ya Bang ya. Jadi pergunakan, jaga kesehatanmu, jaga badanmu, jaga harga dirimu. Tetap menjadi Islam secara kafah. Begitu Bang.
Ya bang, makasih bang. Oke bang. Izin turun bang. Iya bang, makasih bang. Bos. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Juma, Bang Handi, Baik, sama yang alhamdulillah. dipegang ini Sadeli. Iya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. join terus selalu nungguin suaranya Bang Juma, Masya Allah, beda sama yang lain ceramahnya. Ngebas banget suaranya Bang Juma, Masya Allah. Ini bukan ceramah, Bu. Ini bukan ceramah, ini adalah terapi urat saraf bagian otak kiri. Itu kalau misalkan kenapa Allah itu tidak dilihat, kenapa Allah itu tidak terlihat? Kamu bisa nggak kalau ditanggis, kamu bisa nggak melihat detak jantungmu, kamu bisa nggak melihat seisi dalam perutmu, gituin aja bang. Greget banget tuh kalau ditanya kenapa Tuhan itu Allahmu tidak terlihat, katanya detak jantungmu bisa dilihat nggak, gituin aja ditanggis. Iya. Aku dari Masya Allah. Jawa Barat, cuma aku lagi di stand di Taiwan. Aku mau nanya ini bang, kalau misalkan itu mau kurbanan yang mau di patungan itu pakai apa itu? Ada yang sapi atau yang kambing? Kita ada sapi, ada kambing. Kalau disunahkan itu patungan itu kan sapi. Kalau kambing bisa sendiri-sendiri. Kalau kambing berapa? Kalau yang tertera di panitia kita itu 3,5 Ibu. Mungkin bisa kurang 3,5 sedikit. apa? 3.500.000 ya Bang Handi ya. Iya. Oh, itu yang kambing sedang gitu ya? Iya. Aku mampu nggak ya? Yang kambing aja deh. Insya Udah nggak ada Allah. duit, ya Allah. Ya Allah. Aku belum pernah korbanan loh. Ini mungkin ada teguran ya, aku semoga aku bisa, semoga ada uang yang tersisa. Aku pengen ikut kurbanan. Amin. Semoga aku bisa ada gaya duit. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aku nggak pernah itu loh, aku nggak pernah kurbanan loh. Aku jadi iya ya, aku nggak pernah kurbanan ya, bertahun-tahun di luar negeri ya, ngapain? Coba deh di Bang Juma kan ada PT-nya tuh, aku alhamdulillah bisa naik, bisa gabung, masya Allah. Sepi aku kalau nggak diceramain Bang Juma, bisa gabung, masya Allah. Ada yang lain itu, sepi aku kalau nggak dengerin suaranya untuk Bang Juma, masya Allah. Iya. Aduh, Aku kalau nonton di YouTube mah, bisa di mute dia. kalau di YouTube mah banyak semuanya acaranya di YT itu. Mendingan fokus di sini aja. Kalau misalkan itu, kalau yang sapi patungannya berapa itu bang? Yang di ininya Bang Handi berapa itu? 15 bagi 7 ya? Apa itu? Bagi 7. Yang tertera di stikernya. Oh iya. Bagi 7 bisa, bagi 3 bisa, sendiri juga bisa. Kalau sapi bisa dibagi 7. Kok kambing sendirilah. Atau bagi Lebih 2. tinggi ya sapi ya harganya. Iya. Kalau sapi Ya, sekitar Yono, 15-an. ya sekitar 15. Sapi Udin, kalau sapi Udin kabur ke luar negeri dia. Si Udin jangan. Sapi Udin. Sapi Udin. 3 juta. 3 juta ya? 3 juta? Iya. Kambing Itu buat embek bisa itu. 3 juta pas. Mbak 3 juta pas. Kasih rank lah 3,4-an, 3,5. 3,5. Jadi kalau aku mau kirim ke siapa? Ke Bang Handi atau nomor rekening yayasan, Mbak. Nomor HP ku tahu, nanti saya kasih nomornya. inboxin ke aku lah. Dicatat aja nomorku, nanti tak kasih nomornya, atau nomor rekeningnya langsung tak kasih, nanti buktinya nanti kirim ke saya. Nomor rekening sama nomor
nomor WA-nya. Nomor WA saya Ibu Mbak catat aja 081 Ta. Plus 62 08 1 S 081 tambah 81 terus 2877 2877 tambah 43 kali 4 tambah 99. 8 12 8774 4499. Ya, empatnya 3 kali ya Bu ya. Empatnya 3, 9-nya 2. Oh, 7-nya 2, empatnya 3 kali, 9-nya 2 kali. oh 4-nya 3, 9-nya 2, 7-nya 2, terus 8-nya ada 2 ya? Enggak, satu doang. 081 tambah 28 tambah 77 tambah 43 kali tambah 99. 08 12 77 44 3 kali 4-nya terus 99. Bener nggak? Ya Bu, coba aja. Nah ini yang di di SS nomor yang tertera ini. Itu ada di bawah nulis kayaknya tuh. Itu ada tulisan di bawah Bu. Oleh Mas Bintang tuh. Iya 8-nya ada 2. Iya. Dari Itu ketikanya Mas Bintang di bawah dulu. Itu ada chat di bawah. Iya di SS udah bener. Oke. Nanti masuk di WA ada rekening ya Bang? Ada, nanti saya kasih ke Ibu. Nomor hindari nomor rekening pribadi Bu ya, nggak boleh ya, harus ke yayasan ya. Ya kalau misalnya ada nongol-nongol rekening pribadi dicuekin. Ntar saya lihat ya ada nggak ya, semoga cukup dari duit ya Allah ya Rabbi. Udah aku turun lah. Kemarin ada ibu loh Bang Juma yang waktu ke Palopo apa kemana itu ya. Tiba-tiba aku kan tidur tuh. Tiba-tiba dia transfer ke rekening pribadi aku, saya nggak tahu Bang Juma. Bangun Bang Juma, ya itu saya nggak tahu. Dia juga udah meminta maaf sih, salah kirim katanya. Iya. Ya gitu aja Bu Jun ya, saya tunggu apa namanya konfirmasinya. Kita sambut lagi tamu ya. Itu Sohi 02. Ini orang pembeli rumah di Makassar, ada 2 orang hubungi saya Bang Juma. Itu rumah mau dijual berapa? Di mana posisinya? Ntar dulu dong, kalau Bang Juma udah mundur baru tak kasih loh. Satu meter katanya Bang Juma, nego. Iya. Tapi kalau daerah sini belum sampai segitu kayaknya Bang Andi. Tapi nanti coba kita lihat. Cek aja dulu kan alamatnya sudah ada, saya kirim tuh tadi. Iya. Silakan Bang. Sekarang banyak perubahan, heran aku. Dicari-cari WA-nya mana belum nongol. Oh, ini nomor Ibu ya. Apa ada perubahan ya WA ini? Oh iya sama di fotonya. Mariamnya siapa ini Bang Andi?
Emang rumahnya cakep banyak, bersih. Foto dalamnya lihat Bang Andi. Yang ini dikirim, saya kasih ya. Keren memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku turun ya. Waalaikumsalam Makasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Jun. Bang Juma sehat selalu, Bang Handi. Iya, makasih Bu. Siapa lagi? Assalamualaikum. Ini turunnya Punten Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ini sebenarnya kepencet. Iya, gak apa-apa Bu, silakan. Ya, udah terlanjur naik ya. Sehat-sehat aja buat semuanya. Saya selalu support. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, teman Kristen di bawah kalau mau naik, silakan. Saya cari dulu ya. Pokoknya kalau muslim naik, saya naikin semua dulu. Habisin satu persatu. Shalom. Ya, salam. Halo. Ya, halo. Ya, selamat siang. Siang, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ada dua. Yang ngomong satu dulu, Pitu ya? Iya, Ya. Muslim apa? Bukan? Kristen. Oh, Kristen. Silakan, Bang. Topiknya apa ya? Silakan, Bang Juma. Iya. Berbicara mengenai Roh Kudus, Roh kebenaran, dan juga roh jahat. Kalau di Islam diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa semua pola yang dilakukan oleh umat Islam itu atas bimbingan Roh Kudus. Dalilnya Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Jadi menurut Al-Quran bahwa umat Islam itu ketika beribadah, menyembah kepada Allah, mengimani apapun dan melaksanakan rutinitas ritual apapun, itu semuanya berdasarkan dengan bimbingan Roh Kudus. Termasuk beriman kepada Nabi Isa atau beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, itu juga atas bimbingan Roh Kudus. Di mana diterangkan itu Al-Qur'anul Karim surah Maryam, inni rasulullahi ilaikum inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyan. Itu Al-Qur'an menguraikan seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita melihat Kristen dan kita melihat Yesus itu sendiri, Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dia mempersaksikan dirinya sebagai Rasulullah. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, aku bersaksi bahwa dialah Allah yang telah mengutus, ya, yang telah mengutus aku, kata beliau. Sedangkan saudara Kristen kemudian menyembah Yesus dan menganggap Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, itu tak ada dalil. Sehingga muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Kristen kemudian, roh apa yang membimbing Kristen mempertuhankan Rasulullah, utusan Allah yang datang kepada Bani Israel? Itu permasalahannya, itu di situ, Bang. Silakan. Oh, permasalahannya di situ. Iya. Ya, kalau saya sih di kekristenan ya, sebagai kami Kristen ya kami mengimani
Kami hidup dituntun oleh Tuhan Yesus dan Roh-Nya. Karena, Oke, kalau Anda mengatakan, ya silakan. karena ya tertulis juga di Yohanes 1 ayat 1. Itu aja. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan, dia Betul, adalah Bang. Rasulullah. Nah, terus kenapa saudara bersaksi Yesus itu yang membimbing Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Dari mana Utusan Anda bisa yang tahu itu menjelma sedangkan sebagai manusia sebagai daging? Ya hakikatnya tetap sama. Gitu. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Betul. Lalu yang membimbing Secara Anda mengatakan, secara manusia ia berkata seperti itu. lalu dia harus berkata sebagai apa supaya dia itu bisa diketahui bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Dari buahnya, dari perilakunya, dari sikap dia. Nah, Yesus mempersaksikan semua buah, semua sikap yang ia lakukan, justru buah itu yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bukan itu aja, banyak dok yang keilahian dari Yesus itu bisa kita nilai. Lah, dia bersaksi segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia katakan, justru segala sesuatu itu bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Iya betul Bang Zuma, tapi dia berkata seperti itu dia ketika kedagingan secara manusiawi gitu. Iya, sebagai manusia dia bersaksi dirinya sebagai utusan. Nah, justru ini yang kita tanya. Yang bermasalah itu ketika Yesus ini justru dianggap oleh Tuhan, oleh Anda, oleh Kristen. Itu ilmu dari mana Anda mempersaksikan Yesus seperti itu? Kami tidak menuhankan manusia Bang Zuma, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Nah itu, roh apa yang membimbing Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia? Itu roh apa? Kok sampai ke roh lagi loh Bang Zuma? Lah, lalu kalau bukan roh, lalu siapa yang ngajarin Anda Tuhan menjadi manusia? Yesus tidak pernah mempersaksikan roh Tuhan jadi manusia. Itu ilmu Anda dari mana gitu loh? Tetap dia hakikatnya sama, roh tubuhnya sebagai manusia, dagingnya sebagai manusia. Itu tetap hakikatnya Bapak Surgawi satu dia. Nah, itu yang kutanya, yang mengajarkan Anda mengatakan itu roh apa? Roh itu loh, Kudus, Bang. Roh Kudus loh Bang Zuma. Nah, di mana Roh Kudus mengatakan itu? Roh Kudus tidak berbicara, ngapain dia berbicara, dia tetap satu hakikatnya seperti Yesus. Lah, dia tidak perlu Yesusnya- mengutarakan omongan, dia tidak perlu memerintahkan omongannya kepada rasul-rasul. Lalu dia menyatakan perkataannya kepada siapa? Hah? Dia menyatakan perkataannya kepada siapa? Melalui Yesus. Lah, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Yesus bersaksi dirinya hanya utusan Tuhan. Lalu yang ngajarin Anda mengatakan itu semua Tuhan jadi manusia, ini dan ini, itu roh apa? Secara logika nggak dapat dia di Bang Zuma kita artikan. Jenis firman Tuhan ini tidak bisa kita artikan dengan secara sembarangan. Ya, lalu yang mengajarkan Anda mengartikan secara sembarangan seperti itu siapa? Ya, kadang Bang Zuma kan juga mengartikan secara akal logika Bang Zuma. Saya tidak mengartikan secara akal, saya mengartikannya sesuai dengan apa yang tertulis, dan itu katanya ucapan Yesus kan. Sedangkan saudara Kristen itu melebih-lebihkan semuanya, serba dilebih-lebihkan. Yesus Tuhan datang dalam rupa manusia lah, segala macam. Itu ilmu-ilmu kayak gitu, itu roh apa yang membimbingnya?
tetap kembali kepada Roh Kudus, Bang Zuma. Nah, Anda memfitnah Roh Kudus. Tolong Kenapa? tunjukkan di mana Roh Kudus. Tolong tunjukkan di mana Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang lebih daripada ajaran Yesus. Yang jelasnya Bang Zuma, kami Kristen itu agama kami ya agama tuntunan dari Tuhan Yesus. Kami imani Yesus adalah sebagai Tuhan. Kami agama Kristen, agama yang damai. Sekarang Anda mengatakan kami Kristen dituntun oleh Yesus. Ini fitnah. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Yesus hanya mengajarkan dirinya adalah Rasul, utusan Tuhan. Anda mengatakan Yesus yang membimbing. Ini yang Anda maksud Yesus ini roh apa gitu loh. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Yang aku katakan, yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan. Dia bersaksi bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Nah, Anda mengatakan Yesus yang membimbing. Nah, kalau betul kenapa ada yang membimbing Anda untuk Dia menuhankan berkata Yesus? secara manusia, secara daging. Nah, secara manusia, secara daging dia berkata dia adalah utusan Tuhan. Ya. Lalu Anda berkata secara apa sampai Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri? Kalau Ilmu dia dari mana manusia, yang Anda? Kalau dia manusia, hari ketiga dia nggak bangkit, Bang Zuma. Nah, itu ilmu dari mana? Ya, Ilmu tertulis dari di mana Anda dapat? Kitab Injil ya kami umat Kristen hari ketiga dia pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia Quran Anda pun tertulis juga hari ketiga Isa akan bangkit juga, hari ketiga Isa akan bangkit juga. Di dalam Al-Quran mana ada yang kayak gitu-gitu. Sekarang Yesus mengatakan bahwasanya dia itu adalah utusan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan bangkit dari kematian. Itu tak ada dalam konsep Yesus. Cuma dibawa ke Qurannya nggak ada. Selalu Abang memang nggak ada. Zuma bilang nggak ada. Tapi kalau ke kitab kami selalu ada Abang Zuma. Ngelak-ngelak. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Anda mengadakan sesuatu yang tidak ada. Anda menghilangkan sesuatu yang ada. Itu kan lucu. Ada. Di Saya Al-Quran pernah baca ayatnya saya lupa. Di Quran Anda ada. Hari yang di ketiga Al-Quran juga Nabi Isa dibangkitkan. Tidak ada di Al-Quran Nabi Isa bangkit pada hari ketiga, itu nggak ada. Lalu kemudian di Bible Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Yesaya 13 loh Bang Zuma, Yesaya 13:13. Yesaya 13:13 itu tidak berbicara mengenai Tuhan menjadi mati kemudian menjadi hidup. Itu tak ada diceritakan seperti itu. Anda mencoba untuk mengutip kitabnya orang yang tidak sesuai dengan apa yang Anda imani. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, bumi pun akan terguncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam. Dan pada hari murkanya yang menyala-nyala, Tuhan mampu membuat langit gemetar. Jadi kalau Tuhan mampu membuat langit gemetar, bumi berguncang kemudian, lalu Tuhan justru dibunuh oleh manusia. Ini sangat-sangat timpang. Tuhan membuat langit terbelah, Tuhan membuat langit terguncang. Yesaya 13:13. Tetapi ternyata Hansip Romawi, Sapam Romawi bisa membuat Tuhan mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara adanya roh jahat yang mempengaruhi Anda untuk beriman kepada hal-hal yang tidak rasional. Yesus mengajarkan dirinya kemudian hanya utusan Tuhan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah, aku adalah utusan Allah, Bapa yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Tapi muncul kemudian sekelompok orang dari barat justru mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki orang Kristen sampai dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Ada jawaban? Ada dalil yang mendukung? Semua hanya Tadi Bang angan-angan Zuma bilang belaka. Yesus mengguncang dunia, membelah dunia, dalilnya mana? Siapa yang mengatakan Yesus mengguncang dunia? Saya hanya mengarahkan pandangan. Itu Yesaya 13 nomor 13. Tuhan yang disembah Yesus, bukan Yesusnya yang membuat dunia terguncang. Yesus justru mati. Kemarin kata Bang Zuma yang disalib bukan Yesus yang mati, sekarang Yesus mati. Gimana nih ceritanya? Ya itu iman Anda yang mengatakan Yesus mati kok. Bang Jadi Zuma saya yang tertuduh di sini kan. Yesus tidak mati disalib. Sekarang Bang Zuma memang Yesus tidak mati. Ngomong mati disalib.
Yesus tidak mati. Yang mengatakan Yesus mati itu iman Anda. Ini yang sedang kita bahas. Iblis gitu. mana yang mengajarkan Anda menyembah kepada orang yang mati di atas pohon? Itu kan permasalahannya. Oh jadi gini lah. Ya. Kalau Kristen itu kan agama yang damai. Kalau Muslim enggak ada agama yang damai enggak? Ya, Islam itu, nah, artinya Islam itu apa? Damai sejahtera. Arti Islam. Iya. Hanya itu aja arti Islam. Iya, Islam itu damai sejahtera. Bukan Isa Zuhur. Oh, apa-apaan? Coba Surah lima buktikan waktu. bahwa mari kita buktikan bahwa Islam itu damai sejahtera. Enggak, Begitu arti pengertian dari Islam Bang Zuma, pengertian Islam dari itu kata Islam. damai sejahtera. La haula wala quwata illa billah. Damai sejahtera. Iya. Berarti Islam pembawa damai. Benar sekali pandainya. Coba bagaimana Ada Nusantara komanya ini? Bang Zuma, ada komanya. Apa tuh? Apabila keadilan ditegakkan, kan itu komanya kan ada, jangan Bang Zuma hilang-hilangkan komanya. Islam Apabila itu keadilan damai ditegakkan, kan Islam damai. Islam itu damai Kalau sejahtera. Kalau kemudian terjadi keadilan sesuatu, ditegakkan Bang Zuma jangan dipotong-potong, ada komanya. betul sekali, betul sekali. Makanya kalau- ketika ada pertumpahan darah yang dilakukan oleh penjajah, Islam datang untuk mendamaikan itu semua. Kalau bukan karena Islam, Nusantara ini masih diobrak-abrik oleh Belanda. Itu fakta. Berarti Maka kalau ketika nggak- Islam itu maka ketika Islam itu menyuarakan kemudian jihad, maka semuanya akan tenang. Jadi intinya gini, Nah, berarti itu. kalau keadilan tidak ditegakkan berarti angkat pedang gitu ya. Yes. Berarti sesuai ajaran Nabi Muhammad. Sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya. Sesuai dengan ajaran Tuhan, seorang nabi akan datang sama seperti Ajaran Nabi Musa. atau ajaran Tuhan? Ajaran Tuhan, seorang nabi akan datang diutus Salam oleh Anda Tuhan itu. untuk Ajaran perang kan ajaran Nabi, kok dari ajaran Tuhan? kan Tuhan yang memerintahkan untuk itu. Nabi Oh, Musa berarti berperang. Tuhan- Nabi Musa berperang atas perintah siapa? Nabi Musa berperang atas perintah siapa? Nggak tahu. Itulah kalau roh jahat sudah menguasai kita, kita pura-pura nipu diri sendiri. Padahal Anda tahu bahwa Nabi Musa itu diperintahkan berperang oleh Tuhan itu sendiri. Tapi karena roh jahat yang ada pada diri Anda itu takut sama Bang Zuma, Anda mengatakan kemudian nggak tahu, kan gitu Bang. Gak apa-apa lah, saya maklum. Iya, kan gini loh Bang Zuma. Intinya yang tadi saya bilang, Islam itu damai apabila tanda koma keadilan ditegakkan. Berarti kalau nggak keadilan nggak ditegakkan, mengajak perang gitu ya Islamnya. Oh iya pastilah. Beda jauh, Itu berarti pasti. gini, beda jauh bertolak belakang dengan kekristenan. Kekristenan apabila rasulnya disakiti atau umatnya disakiti, apalagi jangan lari ke rasul. Jangan lari ke rasul. Jangan lari ke rasul. Kami Jangan lari ke mendoakan. rasul. Jangan pakai cara-cara setan. Anda mengatakan mendoakan. Islam itu dengar. perang kekristenan. Anda mengatakan bahwasanya ketika tidak adil maka Islam akan mengajak perang. Nah, Kristen ketika tidak adil apa yang Kristen lakukan? Mendoakan. Ketika kemudian penjajah datang mengobrak-abrik Nusantara, apa yang Kristen lakukan? Itu konteksnya beda Bang Zuma. Nenek Konteks- Lukiper. Konteksnya Itu nenek beda. Mukiper namanya. Itu ajaran iblis namanya. Itu ajaran iblis Yang namanya. nyatanya Bagus ajaran di Kristen mulut, sekarang ajaran bagus kasih. di mulut, bagus di mulut, tapi prakteknya itu tak ada, nonsen. Sekarang ajaran kasih di Kristen itu apa? Hah? Apa ajaran kasih yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dari Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain? Apa? Mengasihi musuhmu. Di Islam mengasihi sekarang musuhnya. sekarang Atau memarahi yang musuhnya? Anda anggap
Kami tidak mengasihi musuh. Yang namanya musuh itu musuh. Kan beda Sekarang saya konteks tanya. seperti kita lebih berarti Oke. Kristen lebih Sekarang Oke. Sekarang yang Anda anggap musuh itu siapa? Yang Anda anggap musuh itu siapa? ya kalau di kekristenan ya kami anggap musuh tuh ya penguasa-penguasa di udara dan setan-setan dan iblis-iblis. Oke, sekarang perintahnya Bukan sesama mengasihi musuh manusia kan? diperangi Bang Zuma, setan-setan yang Oke, diperangi. Kalau di Kristen. Sekarang perintahnya di agamamu kasihilah musuhmu. Berarti yang kamu kasihi tadi siapa? Musuh. Siapa? Musuh. Ya musuhmu tadi kan Anda mengatakan musuh Anda itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara dan yang ada di bumi. Sekarang yang Anda kasihi siapa? Konteksnya beda itu kok. Sampai ke Konteksnya situ pula. beda. Inilah ketakutan roh jahat kalau sedang berhadapan Bang Suma itu suka gitu tipu-tipu. Anda mengatakan mengasihi musuh, ketika ditanya siapa musuhmu adalah setan. Berarti Anda diperintahkan mengasihi Maksudnya setan. gini, Betul? seperti Anda Maksudnya gimana? Islam Maksudnya gimana? memerangi Maksudnya sesama gimana? manusia. Kami tidak memerangi sesama manusia, kami memerangi roh-roh jahat. Bagaimana Anda mau memerangi sesama manusia sedangkan yang berperang dan yang menjajah itu kalian? Kan lucu. Kan lucu. Di mana? Lucu di mana? Sekarang permasalahannya Belanda itu agamanya apa? Belanda? Ya. Nggak tahu saya belum lahir zaman Belanda Bang Zuma. Nah, inilah yang saya katakan. Saya sedang berhadapan dengan roh jahat. Al-Quran mengatakan bahwa roh jahat itu dari dua kelompok golongan. Ada dari jin dan ada dari manusia. Yang sedang berhadapan dengan saya ini adalah roh jahat dalam bentuk manusia. Anda. Dari tadi di awal Saya lagi Yesus kerja, nanti saya sambung lagi atau malam nanti ya. Oke, silakan. Iya, saya lagi Silakan. Oke, sip. Oke, Ya, wassalam. baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalam. Assalamualaikum. Waalaikum. Bang Zuma. Iya Bang Geradak. Kenapa dia kabur itu? Itu malah asal. Roh jahatnya goyang. Iya. Roh Goyang jahatnya goyang. Dikasih contoh bagaimana Belanda masuk, dia bilang itu konteksnya lain. Benar-benar. Musuhnya katanya setan. Perintahnya mengasihi musuh dan musuhnya adalah setan. Berarti perintahnya adalah mengasihi musuh setan, yaitu setan. Al-Quran berarti betul. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Sesungguhnya saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka berkongkok-kongkok untuk menyesatkan manusia, summa la yuqsirun, dan mereka tidak akan berhenti untuk menyesatkan manusia. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira, dan adalah saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir di dalam mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta. Benar kan? Kasihilah musuhmu. Siapa musuhmu? Setan. Nah, dia kasihi setan, makanya mereka setan berpelukan. Itulah kenapa dia Kaidahnya turun jelas. gurunda. Iya betul adikku. Jadi kaidahnya jelas. Iblis merasuki Yudas, tujuannya agar Yesus disalibkan. Imam kerasukan setan. Mahkamah agama kerasukan setan. Mana buktinya? Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala kemudian membuat tipu muslihat. Lalu kemudian orang-orang Parisi, orang Yahudi, imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka kerasukan setan. Jadi setan yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Jadi antara Tuhan dan umat Islam sama-sama tidak ingin Yesus mati. Tetapi antara Kristen dan setan sama-sama menginginkan Yesus itu mati. Silakan saudara-saudara renungkan. Di mana setan sekarang bertengkar? Apakah di Islam atau di agama Kristen? Seperti itu. Yang merasa keberatan, silakan Anda menyangga penjelasan pemaparan saya, silakan. Tentu pakai ilmu, jangan cuma kayak tadi melek kemana-mana.
Anda tidak mengerti, Anda tidak paham, tidak ada Roh Kudus pada diri Anda dan seterusnya. Hanya itu yang bisa Anda andalkan. Tidak ada yang bisa pakai ilmu sikit pun. Upoji ke Bang Suma, iya, saya juga upoji toki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Saya Sulaiman dari Palembang. Wah. Muslim, Bang. Ad-dinul Islam din Muhammadiyyu huwa ma anzalallahu wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamir wan nawahi wal irsyada bis salatin dunya wa ukhra. Jadi teman-teman, saya ingatkan dan saya sampaikan ya, ini komal debat dua agama Islam dan Kristen. Jadi kalau kita naik ke atas komal, kita Muslim, salamnya itu kita kasih kode ya. Jadi salamnya itu disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita yang menjawab ini yakin bahwa saudara-saudara kita ini adalah Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih mengatakan Assalamualaikum, kami masih ragu ini Islam atau Kristen. Karena di Indonesia ini saudara-saudara Kristen pun mengucapkan salam dengan ucapan yang sama. Seperti itu, bukan menggurui, tapi sekedar supaya kita tidak memunculkan prasangka buruk sesama Muslim. Begitu. Siap, abangku. Ustaz. Siap, Ustaz. Iya. Bukan Ustaz, saya hanya apologet biasa, Bang. Panggil aja Bang Suma. Oke, Bang Zuma mau tanya. Itu kan di pasal 12 ayat 38 sampai 42. Itu kan menceritakan tentang tanda Yunus ya, Bang? Iya, betul sekali. Nah, saya itu mau menggarisbawahi tentang tanda Yunus, berarti sejarah Yunus. Iya. Kan di Yunus pasal 1 ayat berapa ya? Kok di sana ada, yang saya tanyakan itu apakah ini ada penambahan, Bang? Di pasal 2 ayat 1 sampai 2 ayat 10. Iya, jadi kalau kita umat Islam itu ditanya tentang Bible itu adalah sesuatu yang lucu, apalagi konsentrasinya tentang keabsahan, keotentikan data-data yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen. Jadi gini, Bang, kitab atau buku ini kita tidak pernah mengimani bahwa ini adalah firman Tuhan. Oleh karena itu sangat syarat penambahan dan pengurangan. Dan coba kita lihat, teman-teman Kristen sendiri hanya disajikan terjemahan, sedangkan secara akal sehat, yang terjemahan itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah bahasa manusia, upaya manusia untuk memahami firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang datang kepada Nabi Musa, yang firman Tuhan itu yang datang kepada Nabi Yunus, yang firman Tuhan itu yang datang kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan yang ada di kita ini hanya terjemahan-terjemahan. Berarti ini sudah mutlak 100% bukan firman Tuhan. Terkait penambahan dan pengurangan, yaitu nanti kita uji manuskripnya. Sedangkan manuskrip sendiri itu bukan menyatakan bahwa ketika ada manuskripnya maka sama dengan firman Tuhan. Tidak. Misalnya nih, di Matius 12 atau Yunus 1 ada manuskripnya. Adapun manuskripnya kita belum bisa percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Apalagi tak ada manuskrip. Manuskrip itu kan adalah catatan awal, tulisan awal, ya, keadaan awal dari isi Bible, dari isi kitab mereka. Dan itu tidak bisa kita yakini itu firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada dasar pijakannya untuk mengatakan itu firman Tuhan. Apalagi Al-Quran sudah menerangkan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Itu dasar-dasar pijakan kita, sehingga buku-buku ini untuk dikaji di internal Islam secara keotentikan itu sangat lucu rasanya, lucu. Kenapa, saudaraku, ketika saudara bertanya apakah itu ada penambahan atau, ya itu bukan tugas saya untuk menjawab dan menguraikan itu. Kalau saya mengatakan ada penambahan,
Itu bisa benar. Kalau saya mengatakan ada pengurangan, itu juga bisa benar. Tetapi ditambah atau tidak ditambah, dikurang atau tidak dikurang, tidak akan menambah keotentikan dan marwah Bible itu sebagai firman Tuhan dan bukan firman Tuhan. Kan gitu. Siap. Iya saudara ya, seperti itu. Yang pasti kalau tanda Yunus itu menurut hemat kita, kita kaitkan dengan keadaan murid Yesus. Murid Yesus itu tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Apa pembuktiannya? Bisa kita lihat kemudian di dalam Kisah Para Rasul 20 kalau nggak salah ya. Bagaimana kemudian murid-murid Yesus itu tidak percaya akan pemberitaan perempuan-perempuan yang datang kemudian melakukan perjamuan. Yang melakukan kemudian bukan Kisah Para Rasul 20. Di mana itu ya? Perempuan-perempuan datang ke makam, kemudian mereka melihat makam itu sudah terbuka. Yohanes 20 kayaknya ya, adik-adik ya, Bang Hadi ya. Gurunda, makam. Yohanes 20 ya. Yohanes 20 kan ya? Benar ya? Sini aku bacain. Ya, silakan. Yohanes 20. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Iya itu Gurunda. Iya. Ada lagi ketika wanita-wanita ini dari kubur, wanita-wanita ini dari kubur kemudian lalu memberitakan kepada para murid, tapi murid ini tidak percaya, menganggap bahwa cerita mereka itu hanya omong kosong. Oh ya Allah ya Rob, kenapa saya lupa? Aduh. Yohanes 20:18. Hah? Belum. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia telah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang itu. Belum sampai. Ayo bantu saya yuk. Murid Yesus tidak percaya kemudian di dalam Lukas, Masya Allah, Lukas 24 dek, sorry, bukan Yohanes, maafkan saya. Coba baca Lukas 24. Sorry ya, maaf ya. Ya, di Lukas 24. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria dari Yakobus. Betul. Terus? Dan mereka memberitahukannya kepada apostoloi karena jamak. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya telah terjadi? Ayo. Kalau si Petrus sudah diajarkan bahwa akan bangkit pada hari ketiga, kenapa dalam hatinya masih bertanya, apa sekiranya yang telah terjadi? Betul? Betul. Jadi tanda Yunus itu hanya untuk angkatan jahat, bukan untuk angkatan baik, yaitu murid-murid aslinya. Hanya angkatan jahatlah yang diberikan tanda Yunus 3 hari 3 malam, baik di perut bumi maupun di perut ikan. Ya, tapi tanda Yunus kan Bang, maaf Bang. Kalau kita silakan. Tanda Yunus kan mukjizat dia itu tidak mati di dalam perut ikan paus. Betul. Nah, poinnya berarti nggak ada yang mati untuk penembusan. Nggak ada yang mati. Ya, itu dia makanya. Jadi pendalaman materi tentang itu akan membuat teman-teman Kristen itu keselak linggis. Iya. Kenapa? Tanda Yunus adalah tanda untuk angkatan jahat dan yang tidak setia. Maksudnya tidak setia itu apa? Yang tidak setia itu tidak menjalankan hukum Taurat selamanya. Mereka justru mengatakan hukum Taurat itu sudah batal. Lalu mereka meninggalkan aturan-aturan Tuhan. Berarti tidak setia terhadap perintah Tuhan. Sedangkan Yohanes 11, Ulangan 11 nomor 1, lakukanlah dengan setia. Jelas itu. Yosua 22 nomor 5, lakukanlah dengan setia. Nah, sedangkan yang dimaksud lakukan dengan setia adalah hukum Tuhan, yaitu Taurat. Sedangkan yang dikatakan di dalam
Matius 12 ini, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini meminta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dan anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Siapa yang percaya 3 hari 3 malam bangkit dari kubur, dari perut bumi, maka itu adalah angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Sedangkan murid-muridnya kemudian tidak percaya dengan kebangkitan hari ketiga. Kenapa? Karena murid-muridnya bukanlah angkatan jahat dan bukan pula angkatan tidak setia. Apa buktinya? Yang adik Kores tadi bacakan. Dan setelah mereka, para perempuan ini kembali kepada kubur, dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid Yesus. Perempuan-perempuan itu Maria dari Magda, dan juga Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan-perempuan lain bersama-sama dengan mereka memberitakan itu kepada ke-11 muridnya. Tetapi bagi muridnya, perkataan-perkataan itu hanya seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya. Dianggap kebangkitan itu hanya omong kosong. Dari Lukas 24. Ayo teman-teman dicatat supaya nggak lupa lagi. Ayo. Di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 jelas sekali menerangkan bahwa murid-murid Yesus tidak pernah beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Justru kebangkitan hari ketiga itu dianggap sebuah kebohongan, dianggap sebuah dusta, dianggap sebagai mimpi. Tapi apa yang diterangkan nomor 12-nya? Sungguh pun demikian, Petrus penasaran. Dia ke kuburan dan dia lihat benar-benar yang ada hanya kain kafan. Apa yang terbersih dalam hati Petrus? Dalam hatinya kemudian ia bertanya, apa yang kiranya sedang terjadi? Subhanallah. Harusnya kan udah tahu ya, kalau memang percaya bangkit di hari ketiga harusnya udah tahu ya guru ya. Benar sekali. Tetapi karena bangkit pada hari ketiga itu angkatan jahat punya modal, dan itu adalah angkatan yang setia punya modal, yaitu untuk mereka aja. Apa buktinya? Lanjutkan baca di Nata nomor 36-nya. Apa kata Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Yesus. Damai sejahtera bagi kalian semua. Apa yang terjadi terhadap murid-muridnya? Murid-muridnya ketakutan karena menyangka melihat hantu. Coba. Kalau seorang Yesus mengajarkan kepada mereka bangkit pada hari ketiga, mustahil murid begitu melihat Yesus mengatakan, wah ada hantu, lari. Gak mungkin, gak mungkin. Tapi lagi-lagi kalau ini dibahas, orang-orang Kristen yang kerasukan roh jahat sama seperti dia menelan linggis. Gak bisa ngomong, hanya berasumsi kemana-mana. Berasumsi, mutar-mutar, menganggap kita tidak punya Roh Kudus, menganggap kita ini nggak paham. Padahal tujuan kita aja menyadarkan mereka supaya mereka meninggalkan itu. Mereka ketakutan. Cobalah ya, Bang Handi adalah orang sakti. Bang Handi orang sakti, Bang Handi orang yang punya mujizat banyak, bersama dengan Bang Suma bertahun-tahun. Bayangkan aja Bang Handi tuh, orang mati aja bisa dibangkitkan. Ketika Bang Handi berpesan kepada saya, Bang Suma, adindaku, ya abangku, jangan kau takut dan jangan kau ragu. Yes, pasti dong, Bang Handi dilawan. Saya akan pergi digantung di atas pohon kayu, dan pohon kayu itu adalah pohon tomat. Saya akan bangkit pada hari ketiga, adindaku Bang Suma. Yes. Kira-kira saya percaya nggak? Percaya. Nah, pada saat Bang Handi digantung di pohon toge, lalu kemudian saya sebagai murid pasti akan saya tunggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pasti kutunggui. Ayo, buktikan dong guruku yang sakti. Maka pada hari ketiga, tiba-tiba Bang Handi datang muncul di tengah-tengah saya, di tengah-tengah teman-teman. Ketawa Bang Handi kan, ditanya, kenapa Bang Handi tertawa? Geli ada semut di ketek. Ditanya, maka apa yang terjadi? Begitu Bang Handi kemudian keluar dari kubur, maka saya akan berlari, memeluk Bang Handi, mencium Bang Handi, memeluk erat-eratnya. Ya Allah ya Karim, ternyata betul-betul guru saya bangkit pada hari ketiga. Betul-betul sakti Bang Handi ini. Tapi mana mungkin ketika Bang Handi berpesan, saya akan bangkit pada hari ketiga, Bang Suma. Tiba-tiba Bang Handi datang pada hari ketiga. Lalu saya menganggapnya setan. Wah.
Ini namanya adik durhaka ini. Kamu sudah lihat aku membangkitkan orang mati. Kamu sudah lihat aku membuat air menjadi anggur. Badai topan ku buat damai. Kemudian aku berjalan di atas air. Orang mati aku bangkitkan dan seterusnya dan seterusnya. Masa kau mengira aku hantu? Dasar anak Dajjal. Gak mungkin. Tapi dalilnya seperti itu, Bung. Mereka terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Sebab apa engkau timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihat tanganku, lihat kakiku, rabalah aku, lihatlah aku. Sebab hantu tidak berdaging, kata Yesus. Bukan malah dia mengatakan sebab aku adalah Tuhan, malah dia mengatakan sebab hantu tidak berdaging, hantu tidak bertulang. Murid-murid masih ragu, murid-murid masih belum yakin. Lalu kemudian apa kata Yesus? Adakah padamu makanan di sini? Untuk apa Yesus makan? Untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu? Ayo. Bukan hantu. Dia ingin membuktikan dirinya bukan hantu, makanya dia minta makan. Maka diberilah ikan goreng. Nyam 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 nyam. Murid-muridnya geleng-geleng kepala. Wah, ternyata guru kita benar-benar bukan hantu. Tapi apakah muridnya mengatakan alhamdulillah, haleluya, ternyata Yesus adalah Tuhan. Buktinya dia makan ikan goreng. Cahayu, salah pesan konde ente. Yang anda tusuk bukan rambut otak anda, makanya bernanah. Salah anda terhadap agama anda sendiri. Yesus makan ikan goreng di depan murid-muridnya bukan membuktikan dirinya Tuhan, tapi membuktikan dirinya bukan hantu. Jadi sekali lagi Yesus mengatakan angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu bukti, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, anak manusia pun akan 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu cuma tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Jadi barang siapa yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga, maka dia masuk dalam kategori angkatan jahat. Selesai kita kan? Kalau ada yang ingin membantah itu silakan dinaikkan. Saya pingin pertanggungjawaban. Kenapa ente pade senang kali Yesus itu mati? Roh apa yang sedang merasuki diri anda? Hati-hati, karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu bisa menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya kira begitu sebagai pengantar. Kalau ada orang yang kerasukan setan, silakan dinaikkan. Mari kita terapi rame-rame. Silakan. Nah, Bu Runda. Ya, gimana? Belum dipersilakan ke yang lain. Aku gak ada pertanyaan. Ya. Jadi ini baru nemu dan aku bingung nih. Wahyu 19, Bu Runda. Wahyu 19. Bang Handi punya jurusan itu dia. Pernikahan. Bukan yang itunya Bu Runda, yang awal-awalnya. Bahwa perkawinan itu kan aku pembinasaan. Pembinasaan. Nah, di sini kan dibilangnya gini nih. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Pertinyiinnya Gurunda. Ada masalah apa Tuhannya orang Kristen dengan pelacur? Kenapa musuh Tuhan itu pelacur, Gurunda? Jadi kalau kita berbicara mengenai tradisi secara budaya tentang kitabnya orang Yahudi, ketika berbicara mengenai zina, pencabulan, berbicara mengenai pelacuran, itu sedang berbicara mengenai orang yang syirik, orang yang musyrik, ya, orang yang kemudian mengajarkan sesuatu perselingkuhan. Perselingkuhan dalam arti kata menggantikan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu yang dimaksud dengan persinahan, itu yang dimaksud dengan pencabulan.
Ya. Nah, sekarang Pelacurnya permasalahan siapa? pelancurnya itu adalah Pak Ulus in the gang. Oh, Pak Paulus itu pelacur. Mantap, Ya. mantap Gurunda. Itu udah pasti. Karena kalau berbicara mengenai tradisi Yahudi, yang dimaksud pelacur itu adalah mereka yang menggadaikan imannya menyembah kepada Elohim, lari menyembah kepada Baal, lari menyembah kepada Molok, dewa-dewa Edom. Itu yang dimaksud pelacuran, bukan melacur dalam arti kata betul-betul membuka celana, lacur di tengah jalan, bukan kayak begitu. Lalu aku dengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desa air bah dan seperti dari guru yang hebat. Katanya, halilintar, halilintar, karena Tuhan Theos kita yang maha kuasa dan yang telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita bersorak-sorai. Itu kan? Ya. Itu kan? Karena Ya, hari betul. perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah sia-sia. Itu kan? Ya, perikop yang sama. Dan kepada karunia supaya memakai kain linen halus. Ini maksudnya pengantinnya itu adalah orang yang setia terhadap pengajarannya. Sedangkan pelacur yang meninggalkan pengajaran. Pesundal yang menggantikan kemudian ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Seperti itu. Mantap Gurunda. Ya, memang kayak gitu. Kenapa Gurunda? Pesundal masuk surga, pelacur dimusuhi. Nah, pesundal masuk surga karena mereka yang tadinya ingkar, mereka tadinya syirik, mereka tadinya melakukan sesuatu terhadap Tuhan. Begitu para nabi datang, mereka kemudian bertaubat. Mereka percaya ucapan nabi. Makanya Yesus di dalam Matius 21 nomor 31 apa yang dikatakan sampai 32, apa yang dikatakan? Pesundal-pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga daripada ente. Sebab Yohanes datang memberi Yohanes datang kepada mereka mengajarkan jalan dan mereka percaya, sedangkan kalian tidak percaya kepada Yohanes. Itu maksudnya. Mantap, mantap. Jadi kalau yang tidak mengikuti ajaran Tuhan orang Kristen disebutnya berzinah dari Tuhan. Yes, betul. Menyembah pelacur. Betul. Kalau menyembah Tuhannya Kristen dengan benar itu disebutnya berkawin dengan Tuhan gitu. Itu Yes. bisa nggak, Guru? Wah, Ya, aduh, betul. aduh, siap, siap. Makanya coba kita lihat ya. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar banyak orang di surga. Hale, hale, hale. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada milik Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya karena Ia yang telah menghakimi pelacur besar. Itu kan? Pelacur besar yang dimaksud yang merusakkan bumi dengan pencabulannya. Ini bukan berarti dia yang melacur besar buah sakarnya gede, bukan. Tetapi yang menghancurkan anak keturunan Adam, merusak mereka dengan mencabul. Dengan apa? Pencabulan apa? Pencabulan menyembah kepada selain daripada Allah, selain daripada pencipta langit dan bumi. Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, Haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba Allah, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Mantap penjelasannya Gurunda. Saya tidak kosong lagi diri saya. Saya sekarang berisi. Tadinya kosong. Kadang lebay juga dek saya ini sedikit. Beneran aku tadi mengosongkan diri Gurunda. Berkenosis aku. Ya udah dilanjut dulu Bang Handi dan adik-adik semua, sahabat-sahabat, saya izin 10 menit. Silakan, kurang lebih 10 menit. Asar Gurunda ya. Yes. Lanjut deh. Siap. Nah, jadi ini ada tamu juga ya kawan-kawan ya, ada Winca juga. Winca, Muslim atau Kristen Winca? Oh, dia diam. Ya udah nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut ke topik ya, aku mau ngucapin dulu ke kalian, memberitakan kabar gembira. Alhamdulillah bocilnya aku si Nathan udah khitan tadi jam 6:30. Alhamdulillah menjalankan sunnah Nabi gitu. Dan dia melewati masa-masa sulitnya dengan hebat dan perkasa. Alhamdulillah.
Oke, kita lanjut ke topik. Tadi siapa sih kopi kere? Nggak ada orang yang mana kopi kere. Bang Andi, Bang Andi masih apa? Muang Thai, masih les Muang Thai. Nanti 1 jam lagi. ini Kak, aku mau tanya tadi kan ada mau kurban ya? Kurban? Iya. Oh, nggak ngikut tadi ya? Kenapa ini? Aku lagi ada tamu tadi. Oh, tuh udah datang. Bang Andi, kalau kurban itu kan tadi saya dengar apa saya salah aja ya? Ya. Katanya kalau nggak mampu 1 ekor kambing bisa patungan ya? Bisa Bang, patungan. Sebentar. Ya. Kalau di sini yang saya tahu ya Bang Andi ya, kalau 7 ekor kambing itu diakumulasikan bisa untuk jadi 1 sapi. Ya, betul. Terus yang kalau masalah patungan ini bukan nggak ada maksud lain ini dasarnya apa ya? Dasar hukumnya. Dasar kurban res bisa patungan gitu loh. Waduh, fikih itu, Iya. Belum ke situ, aku tunggu ya. Butuh waktu itu. Bisa. Maaf, nggak ada ini loh. Nggak apa-apa kalau nggak dijawab. Cuman ya. Bisa tadi jawab. Oh ini dari hadis riwayat Al-Hakim. Ya itu. Ini dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mustadrak. Kami pernah berpergian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan di tengah perjalanan saat Idul Adha, Yaumul Nahar datang. Akhirnya kami patungan membeli sapi sebanyak 7 orang untuk dikurbankan. Jadi hadis langsung ini, bukan fikih, afwan. Ya, itulah yang jadi hadis patokan 7 ekor kambing jadi 1 sapi itu. Nggak ada 7 kambing jadi. Nggak ada itu. Nggak ini. Nggak ada. Maksudnya satu sapi bisa 7 orang. Iya, karena 1 ekor kambing itu kan bisa diinikan jadi 1 sapi. Ya itulah penafsiran namanya, janganlah ditafsir-tafsirkan. Beda antara sapi dengan kambing. Kurban seekor unta atas nama 7 orang, begitu juga dengan seekor sapi diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Kan itu. Ada lagi nih, dibolehkan patungan sebanyak 7 orang untuk kurban unta atau sapi, baik keseluruhannya bagian dari keluarga maupun orang lain. Jadi bisa 1 keluarga, bisa di luar 1 keluarga. Bukan ada, kalau 7 berarti 7 orang, jadinya kambing 7. Gak bisa begitulah. Itu loh Bang. Jangan ditambah-tambahin lah. Kenapa mau dibawa ke sana ya? Jadi patungan 1 kambing. Gimana konsepnya? Kenapa meribetkan diri? Satu aja. Kenapa ingin ber-7? Enggak, tadi tuh aku mungkin salah dengar. Aku tuh tadi dengar 1 ekor kambing itu bisa patungan. Oh alah. Tandanya harga kambing itu 2 juta, anggaplah 3 juta. Orang 6 berarti 500.000 1 orang. Aku pikirnya seperti itu. Kalau itu kamu boleh dalam keluarga lah. Misalnya, ayo anak-anak nabung yuk, bapaknya yang ngomong nih kita beli kambing, itu boleh lah dalam 1 keluarga karena tidak ada orang lain yang campur. Artinya mengajak anak-anak itu nabung buat kurban daripada beli rokok, jajan sembarangan. Berarti Itu salah aku aja yang nyikapinya, soalnya aku pikir gitu. iyalah Bang, jangan dibanding-bandingin antara sapi dan kambing. Tapi kalau abang geradak ini mau jual tanah di belakang rumah untuk beli kurban, boleh juga sih, nggak apa-apa. Ya Res ya? Ya.
Astagfirullah. Halo, Bang. Woi, Ini kan? kan? Bukan, gini, aku baru bangun tidur. Loh, kok HP ku nyala ada TikToknya? Aku bilang gitu. Terus aku langsung keluarin. Kayak gitu. Terus datang abang nanya, "Loh, kok mati?" Loh, dia bilang, "Aku live pakai TikTokmu," katanya gitu. Akhirnya aku buka lagi. Makanya ini dong saat apa namanya MMCI atau API atau Gurunda lah beliin satu HP yang khusus live TikTok. Ini sebenarnya khusus live TikTok Bang. Cuman aku bangun tidur loh, kok ini HP nyala. Aku pikir gitu. Kok ternyata nih HP sedang digunakan untuk live. Kan ceritanya kita live cuman malam. Ini salah Sadli nih, ini human error ini Ikhwan, harus didakwa dia. Bangun tidur loh, kok ini HP nyala ada TikToknya gitu. Ini ibaratnya ternyata, lu pilot gitu kan, lu tidur di pesawat, bangun-bangun, lo kok terbang pesawatnya, lu turunin Nah, tuh pesawat. Iya, ternyata ada penumpang. Tunggu, OTW, Bang Juma lagi OTW, lagi makan. Iya tumben, kenapa live siang? Lagi ini berarti, lagi senggang ya, nggak sibuk banget. Gurunda udah berapa lama lo nggak live siang? Mungkin Bang. Bukan Gurunda, ada yang sahabat Bang Zuma. Ini kan dipakai Bang Juma, aku lagi tidur. Biasanya Gurunda siang-siang muang tai Ikhwan, sama kayak Bang Handi, cuma lagi enggak sekarang. Ah, Gurunda udah naik. Cari masalah bocah ini. Mohon maaf. Makanya tidur itu baca doa, sebelum tidur baca doa, bangun tidur itu baca doa. Alhamdulillah. Ini bangun cari betina kayak ayam. Ini kayaknya ini pegawai yang ditutup itu, yang klub ditutup itu Gurunda kayaknya nih. Sakit hati Hotman Paris. Oh itu Hotman yang kalau Hotman yang buka artinya itu Holy Wings. Dia punya dia itu. Kok di Makassar ya? Toraja lah buka di sana, cocok tuh Toraja. Dia ingin menghancurkan generasi Islam. Pandai dia. Tapi kita juga lebih pandai. Kita biarkan membangun dulu sampai habis duitnya. Oh iya ya, hebat tuh. Nah, begitu sudah terbangun miliaran, nah kita larang dia resmikan buka kampus. Ayo kawan-kawan Kristen, para pembina sekeji, sini naik. Ya. Tadi Bang Handi mana? Les boxing Gurunda. Oh iya ya. Nanti naik, dia lagi mau beres-beres pulang. Naik Supra X. Supra X yang pakai ini, pakai kopling. Iya. Yang baru 6 bulan batoknya udah bunyi. Gimana nggak batuknya bunyi naik turun gunung? Yuk, ada yang mau bertanya silakan naik berikan pertanyaan lalu kemudian turun kembali, nanti Gurunda jawabin, insya Allah aku nambahin.
kalau perlu. Nah itu agar, wah turun lagi, cepat banget turun ya. Kurban itu tanggal berapa Gurunda? Kalau nggak salah tanggal ini deh, tanggal 16 apa tanggal 17. Oh alhamdulillah masih jauh ya. Iya. Aku sekarang ini ya, apa ya, bangun tiba-tiba Jumatan, aneh banget hidup. Jumatan itu kan kemarin, Dek. Iya, jadi suka loh, bukannya Senin ya? Loh, bukannya baru Senin ya? Gitu-gitu loh, tahu-tahu Jumat. Nah, ini udah naik Maleakhi. Ya, selamat siang, jumpa lagi. Siang juga, berjumpa lagi Maleakhi. Silakan Dek, Denda Kores silakan. Sini azan. Oke. Lanjut. Oh siap ya, wes. Kita ganti SIM dulu. Gini, Ya, pertanyaannya silakan. simpel saja ya. Gini. Boleh. Ketika Anda mengatakan salawat assalamualaikum ya Rasulullah itu apa artinya? Damai untukmu, ya utusan Allah. Ya, Bisa Muhammad, kedamaian, bisa kedamaian, bisa kesejahteraan, bisa keselamatan. Ya, kesejahteraan, keselamatan. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Anda masih hidup? Udah meninggal. Nah, lalu salam itu diucapkan untuk apa? Itu bagian penghormatan kami kepada Nabi. Tapi dia kan sudah mati. Iya, tetap jasa-jasanya, apa yang dia lakukan untuk umat manusia, kami menghargai itu. Makanya kan warisan seseorang kepada dunia itu apa yang bisa kita ambil darinya gitu kan. Makanya dikenang terus. Loh, ya, tapi kan dia tidak bisa mendengarkannya. Atau dia bisa mendengarkannya? Enggak, untuk orang-orang yang mengetahuinya, untuk orang-orang yang mendengarkan pujian kami, sehingga orang-orang yang mendengarkan pujian kami ini ikut memuji juga gitu, ikut mengetahui. Sama kayak gini loh, Bre. Sama kayak kalau misalnya tahu Alexander the Great, namanya kan bukan Alexander the Great. The Great itu kan pujian sejarawan buat dia. Sekarang Gitu. coba Anda terjemahkan kembali apa kata assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum itu berarti apa? Kedamaian. Assalamualaikum. Salam kepadamu. Assalamualaikum. Iya, salam itu kan kedamaian. Ya, Ya, boleh lah. Rasulullah. Kok salam Juga kepada boleh. kedamaian? Lucu kamu ini, Kores. Loh, salam itu artinya, salam itu bahasa Arab, artinya kedamaian. Ya, salam itu salam. Saya bisa berkata-kata, assalamualaikum ya Kores. Bisa saya bilang gitu kok. Betul. Salam kepadamu Kores ya kan. Nah ini salam assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah dia masih hidup untuk mendengar salam Anda itu? Ya enggak, udah meninggal. Masih. Oh gitu. Masih Sip, lah. lanjut Gurunda. Siapa yang benar nih? Iya. Ya. Jadi yang Anda maksud mati itu jasadnya kan? Ya kan? Oh. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an mengatakan apa? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati. Sebenarnya dia itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Jangan sekali-sekali engkau mengatakan beliau mati. Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Kalau meninggal dunia betul. Kata nabimu. Dia meninggal. Dia yang akan Kalau dibangkitkan meninggal pertama dunia kali. betul. Dia nggak di Dia dunia akan lagi. Dia dibangkitkan sudah pertama meninggal kali. dunia. Diam dulu. Murid saya diam dulu. Kalau dikatakan meninggal dunia betul. Kalau dikatakan mati juga betul. Maut artinya dia meninggalkan dunia. Tetapi dalam kehidupannya dia tetap hidup. Ayatnya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Yang mati itu Kristen. Jadi nabimu ada di mana sekarang? Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan dalam ayat ini bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun.
mereka kemudian hidup di sisi Allah. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam diangkat. Kamu punya kuping kan? Buka ayatnya, mari kita buka sama-sama. Kamu punya kuping Surah kan? apa? Surah apa? Mari kita buka. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Akan tetapi dia hidup. Kamu punya kuping kan? Surah apa? Ngapain saya sampaikan? Ngapain saya tanya surah apa? Kenapa? Ngapain? Takut terbuka. Untuk apa? Untuk apa? Sekiranya Anda mengerti tentang Al-Quran, Anda sudah ngerti dong. Apa yang Anda tanya? Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ini saya sudah bacakan ayatnya. Ini sama aku mau nambahin Gurunda. Jadi bedanya Nabi Isa itu dengan daging-dagingnya masih ada di langit kedua gitu, dengan daging-dagingnya. Kalau Nabi Muhammad SAW hanya ruhnya saja. Gitu. Lalu kenapa Nabimu berkata bahwa dia yang akan pertama kali dibangkitkan pada akhir zaman? Jasadnya, dagingnya itu yang dibangkitkan. Memang. Jadi selama ini memang dia ada di mana? Loh, kan sudah dibacakan tadi bal ahya'u inda rabbihim. Ayo kita buka ayatnya. Inda rabbihim berada pada sisi Allah. Justru gini, kalau lu pengen buka ayat harusnya kan Roh Kudus kan ngerti bahasa-bahasa. Aduh, saya ini tidak mengaku tidak bahwa ada saya Roh Kudus. Tidak apa. Oke. Sudah satu pertanyaan. Sudah satu pertanyaan. Oke, sudah satu pertanyaan. Saya balik bertanya kepada saudara. Saya sekarang giliran saya bertanya kepada saudara. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Giliran saya bertanya kepada saudara. Tadi Kores bilang. Giliran saya bertanya kepada saudara. Sekarang Zuma siapa yang mematikan Yesus? Jawab. Saya tidak akan menjawab. Ini pertanyaan sederhana. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang mematikan? Siapa yang mematikan? Enggak mempan. Ya udah kamu turun. Sederhana kan? Ya udah kamu turun. Sederhana kan? Turun. Sederhana kan? Turun. Anda turun. Anda nggak mau ditanya, Anda turun. Sederhana bukan? Nah, ke gereja jilat pantat pendeta. Udah selesai. Sederhana pun. Sederhana. Saya cuma mau nanya, siapa yang mematikan Tuhan kau itu yang kau sembah berdasarkan perintah roh setan? Iya kan? Benar kan? Nah, sedangkan kalau umat Islam kemudian melakukan selawat pujian, maka pujian-pujian itu menjadi amal baik. Perintah Allah kemudian apa? Perbanyaklah harta. Apa? Harta surga. Perbanyak amalmu. Berlomba-lomba melakukan amalan kebajikan. Amalan kebajikan yang utama itu adalah yang mendatangkan syafaat. Apa yang mendatangkan syafaat itu? Bersalawat. Apa bersalawat itu? Memuji. Apa memuji itu? Sallu ala nabi. Parah kan umat Islam itu? Lalu kemudian Anda mengatakan, mana Rasulullah? Mereka sudah mati. Layaknya mati itu seperti matinya Paulus, yang entah kemana rimbanya, di mana kuburnya, entah kepada siapa dia sekarang. Bukan seperti itu. Matinya Rasulullah itu matinya seorang yang mati dalam jalan Allah, yang jihad fi sabilillah. Dari sejak Rasulullah lahir sampai beliau meninggal, Rasulullah itu jihad. Kalau dia jihad, berarti dia jatuh pada kondisi dia masih hidup sampai saat sekarang. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Subhanallah. Mantap. Selesai perkara ya? Selesai langsung. Dia nggak ngerti ini. Selesai perkara. Jadi aku kasih apa ya? Kasih dalilnya ya. Mana dia? Sebenarnya kalau misalnya dia masih naik, gue pengen nanya gitu loh. Cuman karena dianya bebal, kayak berhala, males dialognya. Nah dia ini itu Ferdinand ya, pakai nama lain. Apa siapa tuh dek yang The Truth? Yang suka-suka mengatasnamakan Islam itu The Truth yang tadi itu. Ferdinand si jidat lebar. Iya. Dia kan Kristen. Dasar bunglon. Makanya saya nggak pernah respon. Mau datang ke tempatnya nggak mau saya, karena di situ di mute aja. Karena saya sudah tahu dia ini kerasukan roh jahat. Roh jahatnya itu usianya seusia dengan Nabi Adam alaihissalam.
Tua banget anjir. Iya, iya. Yang masuk di Death Truth itu, yang Maliaki tadi itu adalah roh jahat yang mempengaruhi Adam ketika dia masih di Gan Eden. Itu yang merasuki si siapa Maliaki yang adalah Death Truth itu sendiri. Al-Quran mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Sudah selesai kita di situ. Nah, saya cuma bertanya sedikit aja, Bon. Siapa yang membunuh Tuhan kau itu? Siapa yang mencabut nyawanya? Tuhan dicabut nyawanya. Cak Ayu, kau pakai baju daster aja warna pink baru naik ke sini. Nah ini ya, ini mantep banget Gurunda ini. Ini kalau dialog apa? Ini aku Kores mengijazahkan amunisi ya kepada Ikhwan Fillah sekalian. Ingat-ingat nomor dalilnya, ingat nomor dalilnya. Tadi yang penjelasan Gurunda itu udah mantep banget. Tapi terhitungnya kebakaran roh jahatnya. Oh sini aku aja. Kayaknya Sadi lagi main layangan Gurunda nih. Udah. Sip. Aduh mana amunisi gua? Oh ini amunisinya. Terus kita ke sini. Terus kita ke mana sih pelita? Nah ini yang paling atas ya. Wah ini mantep. Jangan di sini aja deh. Nah yang ini. Nah ini yang pertama Ikhwan ya. Nanti kita langsung kita tutup dengan pertanyaan yang mana orang-orang pembenci Islam bakal terguncang. Ini ingat-ingat ya, Musnad Ahmad 22378. Musnad Ahmad 22378 dari Bani Suraim, dari pamannya. Beliau berkata, wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Siapa yang ada di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi di mana? Di mana ini? Mantap sah. Dan nggak cuma Nabi ya, ini orang mati syahid di surga. Bayi laki-laki dan bayi perempuan di surga. Mantap nggak tuh? Masih nggak percaya? Nih pembuktiannya. Saksinya Nabi nih. Bukan yang ini ya. Tunggu. Ini mantap juga ini. Nah ini. Dari Ibnu Majah, sekarang Ibnu Majah 2791 Ikhwan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh-ruh orang yang berjihad, mereka ini orang yang berjihad, seperti burung hijau yang melebarkan sayapnya di surga, mana saja yang ia kehendaki, kemudian ia bernaung di atas lentera yang tergantung di arsy. Di saat mereka seperti itu, Tuhanmu muncul kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mintalah kepadaku apa yang kalian inginkan. Mereka berkata, Tuhan kami, apa yang akan kami minta kepadamu sementara kami sedang melebarkan sayap di mana ini? Di surga sesuka hati kami. Selamat datang di kebenaran. Sudah ada ruh orang Islam di sorga. Pertanyaannya untuk kawan-kawan Kristen ya. Pertanyaannya untuk kawan-kawan Kristen. Buktikan ada orang Kristen sudah di surga. Ini yang kedua nih. Yang pertama tadi Gurunda. Yang kedua sekarang. Kalau memang Yesus juru selamat dan jalan dan kebenaran dan hidup, tunjuk satu orang yang sudah ada di surga. Orang Kristen. Kalau ada 15 juta gua kirim. Oke? Alhamdulillah. Hati-hati Kores, jangan kepleset. Iye. Gua mengosongkan diri di sini. Ayo, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah ada di surga. Tunjukkan. Pengen tahu gua. Mana nih kawan-kawan Kristen? Kok tiba-tiba sepi di bawah? Tertulis dalam biblos kalian ya. Orang Kristen sudah ada di sorga. Ayo, mana jawabannya? Ayo. Ayolah.
Tadi kan kalau kami banyak tuh, nabi iya, orang yang mati syahid iya, gitu kan. Bayi laki-laki dan perempuan iya, di sorga semua tuh. Nah kalau kalian mana? Ibnu Majahnya 2791, Ibnu Majah 2791. Siapkan 15 juta, siapkan 15 juta, siap 15 juta. Naik kasih dalil. Naik kasih dalil, gitu. Hati-hati kejebak, Bre. Lu nggak perlu bayar gua bayar lu, gitu. Karena rasa malu lu nanti di atas itu cukup dari 15 juta dan lebih lagi itu dari 15 juta. Naik kasih dalil. Mana? Ada yang ini nggak? Mana Malayaki? Nangtang doang. Apa? Lu nyaut di bawah doang. Naik, bawa dalilnya sini. Anjir. Lu jualan ketok-ketok pintu rumah rajin lu. Ketok-ketok. Permisi Pak. Ya, sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Udah diterima? Nggak ada orang Kristen yang di sorga. Kayak mana ini? Gue ketemu ada pernah janjian di sorga. Ayo, mana anjing? Jangankan request naik, ngetik di bawah aja nggak ada. Pada berpikir ya? Lagi pada berpikir ya? Iya. Ayah Muhammad di mana sekarang? Ayah Nabi alam barzah. Dia lagi nyari, ini 1.200 masa nggak ada orang Kristen yang bisa jawab? Siap Malayaki, siap gua. Siap sedia gua. Mantap gua siapnya. Ayo. Mana orang Kristen yang di surga? Nggak ada ya? Oh anjing ini nggak, lihat. Ini kores ikhwan, teritungnya nggak ada di atas, tapi kerasa bubuknya gitu. Mana? 15 juta loh. Cukup itu buat apa? Istri dan pacar kalian. Nggak ada yang bisa ya, nggak ada yang bisa jawab ya. Anjing, makanya jangan sok-sok jualan keselamatan, jangan sok-sok jualan juru selamat kalau nggak ada orang Kristen di sorga, gitu loh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, man fil jannati? Qala nabiyyu fil jannah, wasyahidu fil jannah, wal mauludu wal walida. Ini hadisnya dari Musnad Ahmad. Haddatsana Auf an Hasna binti Muawiyah min Bani Sulaym qalat haddatsana ammi qala qultu ya Rasulullah man fil jannati qala an-nabiyyu fil jannah wasyahidu fil jannah wal mawdudu wal walida. Masya Allah, subhanallah. Telah menceritakan kepada kami gimana deh? Dalilnya mantap Gurunda. Masya Allah. Kepada kami Auf dan Hasna binti Muawiyah dari Bani Sulaym berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Ya Rasulullah, man fil jannah? Siapa yang ada di surga? Lalu kemudian qala nabiyyu, yang ada di surga itu adalah nabi, orang-orang yang mati syahid, bayi lelaki dan bayi perempuan yang mati sebelum balik, mereka semuanya ada di surga. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan kalau kita lihat Bible, Yesus terangkatnya nyantolnya di langit, bukan di surga. Tidak ada itu dalil di dalam kitabnya orang Kristen Yesus di surga, nggak ada. Adanya di langit, Cahayu, Uranon, bukan Paradiso. Sama gini juga Gurunda, kalau misalnya dia mau ngebuktiin orang Kristen di sorga, terus dia bawanya Yesus, lah Yesus ini agamanya Kristen. Enggak ini dong, gimana sih?
Nggak ini dong kawan-kawan Kristen. Ya, buktinya Yesus di sorga. Yesus ini kan bukan orang Kristen, Yesus. Yesus kan Tuhannya orang Kristen, bukan orang Kristen dia. Kalau Yesus ini orang Kristen, terus Tuhannya siapa? Gitu. Jadi masih berlaku ya 15 juta nih. Sampai jam 5 sore. Buktikan satu orang Kristen yang sudah ada di sorga. Itu. Enggak pernah denger gue, Stefanus nggak pernah denger gue. Nggak pernah denger gue. Bawain aja dalilnya, 15 juta sampai jam 5 sore. Ya, Chris Walujan silahkan mau nyambung topik atau mau bahas baru? Tadi tadi Rasulullah itu diceritakan kemudian di surga kan? Yes. Jadi Sahendrin bahwa Yesus itu ada di neraka. Yang mana yang benar ini? Diceritakan di kitabnya orang Yahudi, Yesus itu ada di neraka. Ayo sampai jam 5 sore ini. Gas. Halo Abang Suma. Selamat sore. Sore. Ya, sore. Saya masih lanjut ya dengan hukum Allah ya, 10 perintah Allah ya. Anda kan katakan itu hanya untuk orang Yahudi. Saya baca dalam kitab Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi di sini naga kan setan, terus pengikut-pengikutnya itu akan memerangi turunan dari perempuan. Nah, perempuan di sini kan berbicara tentang umat ya, umat di dunia yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini bukan untuk kekristenan itu bukan hanya percaya Yesus tetapi juga ada hukum-hukum Allah yang mengatur ya, yang saya katakan permanen. Pertanyaan saya karena Bang Suma katakan bahwa yang kemarin itu Sabat itu hanya untuk orang Israel. Pertanyaan saya, kalau Jumat itu ada perintah untuk menjadi hari kita beribadah ya, ada perintah di Al-Quran, berarti Tuhannya Musa dengan Tuhannya Bang Suma itu di Al-Quran itu beda ya? Jadi gini, Sabat itu untuk Bani Israel, dalilnya ada. Dan hukum yang datang kepada Bani Israel mengikat untuk Bani Israel saja. Kristen ini Bani apa? Islam ya, ini Kristen itu kan Kristen kan bukan keturunannya siapa-siapa. Mereka hanya nyambung dari ajaran Alkitab dan Injil oleh karena pekabaran murid-murid Yesus ya yang diperintah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, Injil ini mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan untuk berbicara hukum-hukum Allah itu kan kalau Yesus katakan tidak mengubah sedikit pun. Chris, dikit bentar ya. Bentar Chris. Bentar dikit aja. Terlalu lebar. Itu udah mau gitu kelebaran lagi. Ini aku jawabin dulu si Maleaki. Maleaki suruh baca gua KPR 17:54 sampai 60. Ini KPR. KPR-nya 17. KPR 17 mentok sampai 34. Itu 54 sampai 60 dapat di mana? Pinjol. Lu dapat di pinjol itu. Dibilang Ferdinand itu orang stres. Bagi saya Ferdinand itu orang stres. Mendekati gila. Dia bikin akun atas nama The Truth, ngaku-ngaku Islam lagi. Sekarang muncul dengan aslinya Maleaki. Ferdinand. Dia ngebet sama 15 juta guru, ngebet sama 15 juta tapi nggak ada dalil gitu. Lanjut Chris. Tapi yang nyambung Chris. Ya, Yesus itu hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Bang. Gak ada untuk Kristen. Itu dulu. Terus yang dikatakan Yesus di apa itu
isinya bunyinya, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kan banyak kesaksian-kesaksian di Alkitab ya. Ya, Yesus memang tidak meniadakan, Jadi- karena itulah kemuliaan Yesus Bani Israel. Iya, dia memang lahir dari Israel ya. Tapi kan firman-firman yang disampaikan di perjanjian baru baik Rasul Paulus maupun Yesus itu sendiri kan menguatkan ya kitab-kitab Musa dan kitab para nabi, seperti dikatakan di Lukas 16 ya, yang berbicara tentang Lazarus dan orang kaya yang di neraka itu. Nah, orang di neraka bermohon supaya dia itu memohon kepada Abraham, beritahukan kepada orang-orang yang masih di bumi ya, karena dia tersiksa di neraka. Itu kan perumpamaan Tuhan Yesus, dan di situ disebutkan Abraham mengatakan kepada mereka adalah kitab Musa, ada kitab para nabi, dan tentang Yesus yang mati dan bangkit di kayu salib. Jadi kesaksian apa lagi akan kita cari? Jadi begitu. Jadi saya Terlalu menilai di melebar sini abang ini. bahwa hukum Terlalu melebar. Kita mau bahas apa ini? Abang saya ini mau bahas hukum apa? Allah ya, kekekalan hukum Allah, terutama tentang sabat. Jadi saya pikir kalau Hukum Anda sabat itu katakan hanya itu untuk Bani sabat- Israel. Itu hanya untuk Bani Israel, Terus, Bang. Mau kemana? Mau kemana? Anda mau kemana? Tuhannya Musa itu, kalau Ya, di Tuhannya- kitab lain berbeda dengan pandangan Anda itu, bahwa memang hari Jumat diperintahkan Tuhan. Jadi beda dong Tuhannya Musa dengan Tuhan kamu kalau sabat itu dirubah. Loh, sabat itu untuk Bani Israel. Hukum Tuhan, sabat untuk Bani Israel. Kemudian hari Jumat untuk orang Islam. Dan dalilnya, maka haruslah orang Israel. Coba Anda baca di Keluaran 31 nomor 16-nya. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Kan dalilnya ada. Iya, ini nggak mudeng kayaknya Chris ini. Chris, Iya. Sabat itu Untuk nggak Israel. seluruh manusia, cuma Israel doang. Chris, nangkep nggak deh sampai sini dulu? Tapi Yesus, ya kan Yesus yang katakan ya, akulah Tuhan atas hari Sabat. Terus gimana itu Yesus itu kan yang menguatkan itu. Dia nafsir dari situ, Gurunda. Lanjut, Gurunda. Ya, Yesus itu kan mengajarkan bahwasanya dia diutus untuk Bani Israel. Terkait dengan hukum Sabat, Sabat itu hanya untuk Israel. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Maksudnya gini, Gurunda, kan Yesusnya ini kan dia ngomong dia tuh Tuhan atas hari Sabat. Nah, kayak gitu. Artinya, nah gitu. Dia Tuhan, bukan Tuhan. Dia Tuhan iya. untuk hari Sabat itu. Itu kenapa dia mengucapkan itu? Karena dia ditegur. Itu juga menyatakan kebenaran Al-Quran terkait hal tersebut. Karena Nabi Isa di dalam Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa aku datang untuk menghalalkan sebagian apa yang diharamkan untukmu. Itu Nabi Isa menerangkan itu. Nah, bukti kebenaran Al-Quran ini ternyata Nabi Isa, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia kemudian melakukan satu kepekerjaan pada hari Sabat. Artinya kalau secara hukum yang datang kepada Nabi Musa, Yesus telah melanggar Sabat. Gitu. Terus si Paulus juga kan mengatakan ada orang yang menganggap satu hari lebih penting daripada hari yang lain, sehingga Protestan memelihara hari Minggu dan mereka melakukannya untuk Tuhan. Ada yang menganggap semua hari sama, mereka juga melakukannya untuk Tuhan. Tetapi ditekankan Paulus, hari ketujuh. Nah, Paulus ini bagi siapa, Bang? Allah. Paulus ini siapa? Apanya Yesus Ya, Paulus kan ini? Paulus kan dulu dia penentang Yesus, kemudian jadi pengikut Kristus. Dari mana dia menjadi pengikut Kristus, Bang? Di mana dia? Apanya Yesus yang dia ikutin? Ya. Apanya Itu Yesus yang diikutin? Kisah para Rasul. Oh, Lukas yang nulis, kirain pengakuan Yesus. Bukan, di Kisah Para Rasul itu berbicara tentang Rasul Paulus yang dulunya tidak suka dengan orang Kristen, bahkan menganiaya. Kok Dan tidak suka kemudian dengan orang bertobat Kristen? dari- Ini lucu ini.
Lucu ini bang. Justru dia Paulus, dia tidak suka justru dengan Paulus Kristen. lah itu yang Paulus itu adalah pendiri Kristen, kok dibilang musuh orang Kristen, gimana sih abang? Maksud Anda mungkin Waktu Yesus, coba baca waktu Yesus itu sebelum mati disalibkan, si Paulus ini tidak suka dengan ajaran Kristen. Tapi ketika dia Anda masuk ini ketemu bengek Yesus itu, bener Anda ini, kisah bengek para Anda rasul ini. menerangkan. Bengek Anda ini. Kristen itu nanti muncul di Antioquia, jangan Anda ngada-ngadi. Iya di Antioquia, itu betul. Nah, betul. pengikut Yesus Tapi itu kan bukan ada- Kristen. Alamak. Penyakit ini, penyakit. Kristen itu agama orang Kristen bidat, kan ikut agama bidat yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus itu Kristen. Pengikut Yesus itu adalah orang Yahudi, bukan orang Roma. Bukan. Di mana ada pengikut Yesus orang Roma, Bang? Bang ada-ada aja. Iya kan murid-murid Yesus itu ditugaskan keluar Israel untuk menginjil. Jadi Oh, iya, Injil menginjili ini sampai siapa? keluar Yahudi. Menginjili siapa? Ya orang-orang di luar Israel. Aduh, parah Itu kan di abangku kisah ini. para rasul itu. kan, Aduh, perintah Yesus, parah. "Pergilah Baca ke semua Matius, bangsa, baca Matius 10, baca Matius 10 bahasa." nomor 5, nomor 6. Aduh, parah ini. Nah, inilah makanya saya dari kemarin membahas ini roh apa yang merasuki orang-orang Kristen sehingga berbicara tidak berdasarkan dan kaidah kebenaran. Matius 10 nomor 5, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kau menyimpang ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya itu ada di kutub utara, sampai ke kutub utara. Kalau ada di kutub selatan, sampai ke kutub selatan. Tapi kamu harus datang kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Jangan kepada bangsa lain. Matius 10 nomor 5, nomor 6. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu penyamar-penyamar. Kristen itu pentuhan Yesus. Belajar dari sekarang membedakan antara pengikut dan pentuhan. Pengikut Prabowo dan pentuhan Prabowo itu berbeda. Pengikut Yesus dan penyembah Yesus itu berbeda. Penyembah itu Kristen. Kalau pengikut itu Yahudi. Mereka yang mendudukkan Yesus sebagai rasul. Yohanes 11:42. Aku memberitakan semua yang kau berikan supaya mereka, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid Yesus mau supaya Yesus itu dipercaya sebagai rasul. Kalau Kristen tidak. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi antara pengikut Yesus dan pentuhan Yesus itu berbeda. Laksana langit dan kolong jembatan. Pahami itu, Bang? Itu. Makanya saya katakan dari tadi pagi, roh apa yang merasuki saudara Kristen sampai tega-teganya menyembah anak orang. Yesus bersaksi bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Semua pekerjaan mujizat yang aku lakukan, pekerjaan dan mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, Kristen mempersaksikan dirinya Yesus itu adalah Tuhan. Roh apa yang mengajarkan Kristen bersaksi sedemikian rupa? Cek baju Pak. Iya. Ada jenderal di rumah. Oh ya? Iya. Oh ya? Ngurusi. Masya Allah. Tuh. Gimana Guru? Allahu Akbar, Masya Allah. Bagaimana? Iya. Doa saya sampai di atasnya langit ke-7, tapi belum ada jawaban ini. Gimana nih? Supaya sahabat kita ini di Makassar. Gimana Jenderal? Doa saya belum ini. Belum ada tanda-tanda atau sudah ada tanda-tandanya di sana?
Bang Handi lagi makan coto kayaknya. Enggak, lagi di rumah ini sama Jenderal, lagi ngobrol-ngobrol kan cuma. Iya, makanya sampaikan ke beliau, doaku sudah sampai di tahta langit. Saya minta kepada Allah beliau tugas di Polda Sulsel. Jangan. Hijau dia, bukan yang coklat. Oh la haula wala quwata illa billah, terlalu banyak bintang. Iya, Masya Allah. Kemarin di Makassar dia 02. Iya, Masya Allah. Paham. Baik. Ya, silakan Saudara Christian Walujan. Roh apa Iya, yang merasuki jadi kan diri begini Anda? Silakan. Nggak gini ya, kan hukum pertama jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Ilah lain. Kalau gitu, hukum itu hanya untuk orang Israel saja kah? Kan hukum Allah yang pertama. Makanya orang Israel tidak mau menyembah ilah buatan Paulus. Mereka tidak ingin menggantikan ilah mereka yang tidak serupa dengan makhluk dengan ilah yang dibentuk oleh Paulus berupa ilah yang berasal dari daging. Ada enggak dari mereka orang Yahudi menggantikan ilah mereka dengan menyembah manusia Yesus? Enggak ada kan? Yang saya maksud di sini, kenapa hukum pertama itu diterima kalau bicara sama kita berdalih bahwa itu untuk orang Yahudi. Ya, itu orang Yahudi punya hukum. Tidak boleh ada Tuhan selain daripada Tuhan yang datang kepada Abraham. Jangan menggantikannya. Makanya orang Yahudi tidak menggantikan Tuhannya Abraham dengan Tuhannya Romawi. Mereka tidak ganti. Coba Anda bayangkan ya. Di abad pertama, orang-orang Roma itu melakukan penindasan, penekanan, penjajahan terhadap orang Israel. Apakah kemudian mereka menggantikan ilah mereka dengan ilah yang diperkenalkan oleh orang Roma? Tidak. Mereka tidak menyembah Yesus. Sedangkan orang Indonesia menyembah Yesus itu hanya karena apa? Karena adanya penjajah yang datang ke Nusantara ini yang mengajarkan dan mewariskan penyembahan terhadap manusia Yesus. Nah, berat kemudian, kenapa Anda tidak didukung oleh Yahudi? Menyembah Yesus bukan dukungan Yahudi. Menyembah Yesus karena dukungan Barat. Ditambah lagi umat Islam datang menghantam Anda dari kiri kanan. Tambah sulit gerakan orang Kristen itu untuk menjual Tuhan mereka yang terbuat dari manusia. Tidak bisa. Makanya saya bertanya, roh apa yang merasuki Anda? Sementara sejauh saya belajar, di dalam Bible dan dalam Al-Quran, Isa itu hanya utusan Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan. Dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi kenapa agama dari Barat ini justru bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Itu yang merasuki kalian itu roh apa? Roh apa? Yesus itu penuh dengan roh. Di mana diterangkan? Yohanes 3 nomor 34. Yesus penuh dengan roh Tuhan. Sehingga Yesus dengan bimbingan roh Tuhan mengatakan dirinya adalah Nabiullah. Dia adalah Rasulullah. Yohanes 5 nomor 36. Sedangkan Kristen juga penuh dengan roh. Cuman masalahnya sekarang, roh apa yang memenuhi Kristen? Sampai Kristen ajarannya lebay kali. Menganggap anak orang sebagai Tuhan. Itu loh yang jadi masalah. Bukan yang lain. Nah, terus Yakobus 2:10 ya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Jadi begini, maksud saya ya, sehubungan dengan hukum pertama dan keempat itu ya, berarti itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Terus 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, gimana Pak itu?
Saudara, kenapa Anda menilai kitabnya Yahudi, hukum-hukum Yahudi dengan sebuah buku yang bernama Yakobus itu? Kenapa? Apa kedudukan Yakobus terhadap buku yang datang, firman Tuhan yang datang kepada orang Yahudi? Apa kedudukannya buku ini? Sedangkan buku ini ada epistole kemudian yang diajarkan oleh orang Kristen terhadap orang-orang yang tidak bersunat. Terus apa kekuatan yang dia punya? Buku Yakobus ini menilai kitab Tuhan itu apa? Kedudukannya apa? Sedangkan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri yang masih tertuang di dalam kitab saudara, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Lalu bagaimana cara mereka melakukan kutukan, menghapuskan dosa itu ketika mereka melanggar hukum Tuhan? Cukup dengan mempersembahkan hewan. Di mana tertulis? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Nah sekarang permasalahannya, roh apa yang mengajarkan Anda mempersembahkan orang menjadi korban? Nah hapus dosa, itu di mana ilmunya? Ilmu dari mana itu? Mengajarkan mempersembahkan korban. Dari mana ilmunya? Ya itu kan yang di perjanjian lama lambang tentang pengorbanan ya. Jadi sebenarnya itu mengarah kepada penyaliban Yesus di kayu salib. Jadi ketika Yesus sudah disalibkan, hukum itu tidak berlaku lagi karena Yesus sudah disalibkan. Bagus, dengarkan saya Bang. Yesus mengatakan apa di dalam Matius 24? Dia mengatakan Matius 24 nomor 15, apa yang dikatakan di sana? Pembinasa keji itu datang berdasarkan dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Sejak adanya pemberhentian korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Nah, siapa yang menghentikan kemudian korban sehari-hari? Paulus. Dengan metode apa kemudian Anda mengatakan bahwa itu adalah gambar, itu adalah gambar? Mana ada gambar? Itu adalah praktek yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi secara turun-temurun. Ketika mereka berdosa, mereka korbankan hewan. Mereka korbankan hewan. Dan itu perintah. Bahkan Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Perintah Yesus kemudian apa? Perintah Yesus mengorbankan hewan. Lalu Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 21, justru dia juga ketika mengajarkan ajaran Kristen di luar Israel, begitu masuk ke tanah Yerusalem, Paulus kembali melaksanakan kurban hewan. Jadi roh apa yang merasuki Anda? Roh apa? Roh apa? Roh Kudus lah. Roh Kudus. Roh Kudus kalau kan, roh, Pak, Roh Kudus kalau kan Roh Kudus Bang, roh kebenaran. Kalau roh kebenaran yang mengajarkan Abang, maka ajarannya akan bersamaan dengan ajaran Yesus. Nah kalau Anda mengatakan roh kebenaran yang mengajarkan Abang, buktinya yang datang kepada Paulus bukan roh kebenaran, tapi Yesus katanya. Yang mana yang benar? Ayo. Yesus dalam Yohanes 16 berkata, di nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Tapi faktanya, yang datang kepada Paulus justru Yesus. Berarti Paulus ini berbohong dengan mengatakan dia menerima Injil dari Yesus. Coba Anda baca Galatia 1. Bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi yang mengajarkan aku adalah Yesus. Yesus yang datang kepadanya. Diceritakan di mana? Di Kisah Para Pewarta 9, Kisah Para Pewarta 12. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus. Padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Bukan aku, bukan lagi aku. Berarti ada yang berbohong di sini. Apakah Yesus yang berbohong atau Paulus yang berbohong? Yesus yang mengatakan aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran tidak datang. Oke, Yesus pergi Yesus.
keadaannya menurut Islam dan menurut Kristen, Yesus terangkat ke atas, ke langit. Pergilah dia. Berarti setelah dia pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Mari kita deteksi. Siapa yang pertama kali mengalami mukjizat? Paulus. Mukjizat apa? Dia kedatangan seseorang. Siapa yang datang itu? Roh kebenaran-kah? Bukan. Bukan roh kebenaran yang datang kepada Paulus. Lalu siapa? Yesus. Alamak. Mati meja. Berarti Yesus ini ketika sebelum terangkat ke langit bohong dia. Dia bilang yang datang roh kebenaran. Tapi ternyata Paulus mengatakan yang datang padanya Yesus. Atau Yesus yang bohong. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat suci. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Daniel. Maka apabila ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya seperti cahaya yang berkilat menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti menurut Yesus, jangan kau percaya kepada Paulus. Karena yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Roh yang dimaksud di sini adalah nabi. Berarti nabi yang datang kepada aku setelahku itu adalah nabi kebenaran. Di mana nabi itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Nah, sekarang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah Roh Kudus. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk roh yang mengajarkan kebenaran. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Menurut Yesus, yang datang setelah dia adalah roh kebenaran. Nah, kita deteksi di mana itu datang. Ternyata datangnya kepada umat Islam. Yang datang kepada Kristen adalah Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang bukan aku, yang datang adalah Roh Kudus. Sedangkan aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang. Paulus mengatakan yang datang kepadaku Yesus. Ya salah kamu. Yang datang itu adalah Roh Kudus. Kalau Paulus ini cerdas, tidak melakukan makar, harusnya dia mengaku, siapakah engkau? Harusnya suara yang didengarkan itu menjawab, akulah roh kebenaran. Itu baru nyambung dengan ajaran Yesus. Tapi karena ini makar, Allah mengatakan apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir Yahudi, orang Farisi membuat makar, maka aku membalas makar mereka. Inilah makarnya. Jadi dia melakukan sesuatu kebohongan, di mana kebohongannya itu yang menyelangsarakan semua umat Kristen sedunia. Begitu loh. Ulang. Yang menyelangsarakan, yang menyengsarakan umat Kristen sedunia, itu maksudku. Udahlah. Dah, ambil alih. Capek saya ngomong. Ya. Yesus kan nggak langsung naik ke surga. Dia tapi jalan-jalan ke mall dulu. Masih jumpa murid-murid Yesus, tidak langsung naik ke surga. Dia masih jumpa Thomas, masih jumpa keluarga Yesus, masih jumpa murid-murid Yesus. Jadi masih ada waktu tenggang sebelum naik ke surga. Jadi masih sempat ketemu Paulus. Kan hari Pentakosta itu baru bukan hari Pentakosta, dia naik ke surga tidak langsung. Berapa hari Yesus bertemu Paulus sehingga Paulus bisa mengarang 14 buku? Tar dulu. Ya. Diam. Iya. Emang ini menarik. Iya, berapa hari Yesus kemudian nongkrong di tempat Paulus sehingga Paulus didikte sampai Paulus menulis 14 buku. Dia tulisan Paulus itu kan dia menginjil ke beberapa tempat. Tulisan Paulus memang Yesus sudah diangkat ke surga itu. Berarti dia mendapatkan bukunya 14 itu dari mana, Bang?
Dia kan berjalan keliling ya ke Roma. Keliling. Ya, kemudian Roma. kalau di satu tempat dia kirim surat ke Timotius, dia kirim surat ke Dari mana itu? ya, Dari mana banyak dia menulis tempat. surat ilmunya? Yesus Ya, di rumahnya mengatakan lah. di dalam Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, engkau mengelilingi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, engkau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Anda enggak risih? Anda enggak risih menjadi pengikut Paulus? Karena Yesus mengatakan pengikut itu kau jadikan mereka menjadi orang neraka. Matius 23 nomor 15. Anda enggak risih menjadi orang neraka? Enggak risih, Bang? Kita ini kan bukan firman Paulus bukan mengarahkan kita jadi pengikut Paulus, dia mengarahkan kita untuk jadi pengikut Kristus. Begitu, percaya. Oke, sekarang saya bahwa tanya. Yesus itu- Sekarang saya tanya, kalau kita buktikan Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Yesus atau Paulus yang mengajarkan Anda ke gereja menyembah Yesus. Saya kasih clue-nya. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nah, sekarang mana clue dari Yesus? Barang siapa yang mengatakan dengan mulutnya bahwa aku adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mana? Ada enggak? Ada enggak? Ya kan kedatangan Yesus kan nanti. Kedatangan Yesus kan nanti kedua kali. Nanti berarti kepadanya. Berarti kedatangan Yesus yang keberapa yang datang kepada Paulus? Kalau Paulus jumpa dengan Yesus itu, kalau dia belum naik ke surga, dia jumpa. Tapi kalau surat-suratnya itu sudah naik ke surga, tetapi dia bersaksi kan tentang kelahiran Yesus dan kematian kebangkitan. Itu dia saksikan kepada jemaat-jemaat. Tetapi itu sudah ditulis ya. Di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Di mana? Sedangkan Paulus menulis itu diawali di Damaskus itu yang di mana Kisah Para Rasul atau apa itu? Ya, saya lupa. Tahu, di Damsik, ya. Sedangkan dia menulis suratnya itu mulai tahun 52. Ada selisih 20 tahun terangkatnya Yesus ke langit dengan penulisan dimulai oleh Paulus. Dan dia mengaku bertemu dengan Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus. Sekarang kalau dikatakan bahwa Roh kebenaran yang datang setelah Yesus, tapi Paulusnya mengaku yang datang setelah dia adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Bukan Yesus. Coba Anda baca di Galatia. Galatia 1. Ya, Yesus kan sudah Yesus kan sudah di surga. Berarti yang datang setelah Yesus di surga siapa? Siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke surga? Dan dia janji ke muridnya dia akan kirimkan seorang penolong yang lain, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus tapi Yesus. Ayo. Ya sebelumnya dia kan yang mengajarkan Roh Kudus bekerja. Bukan sebelumnya. Sekarang Paulus ini waktu di penjara itu masih ada Yesus atau sudah enggak ada Yesus? Waktu di penjara Yesus sudah naik ke surga itu. Nah, kenapa kemudian dia mengaku menerima penginjilan dalam penjara? Ayo. Bahkan dia Kenapa dipenjara karena ulah orang. Dia kan dipenjara karena orang Yahudi juga. Pada saat dia di penjara, dia mengaku Yesus datang kepadanya. Ayo. Serem itu. Ayo. Itu yang datang kepadanya malaikat itu. Ya. Paulus mengaku yang datang kepadanya. Yang datang kepada aku itu adalah Yesus. Dengar, saya bacakan. Dari Paulus seorang rasul. Loh, berarti Yesus bohong dong. Karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku, tetapi Roh kebenaran. Ayo. Jadi takut saya ini. Mana di situ dikatakan Yesus datang di penjara itu? Apa Yesus datang di penjara? Tidak kan? Paulus mengaku
dikatakan dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus yang telah membangkitkan, Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia, di Korintus, di Efesus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita, kata Paulus, dan dari Tuhan Yesus Kristus, kata Paulus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Elohim dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Paulus mengaku dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Ada beberapa surat yang kemudian Paulus itu tulis di dalam penjara. Filipi, Efesus, apalagi Roma, Kolose. Itu dalam penjara tuh. Siapa yang datang kepadanya dalam penjara? Ayo. Oleh Yesus Kristus itu bukan berarti Yesus ketemu dia. Dia kan sudah saksikan langsung apa yang terjadi dengan Yesus waktu dia dianiaya sampai dibunuh. Itu bukan waktu dia di penjara itu, dia bersaksi tentang, dia berbicara tentang apa yang dia saksikan tentang Yesus, bukan Yesus ketemu lagi dengan dia. Sekarang di mana dia pernah ketemu? Oke, saya mungkin salah. Sekarang di mana Paulus menjadi saksi tentang keadaan Yesus? Di mana dan kapan itu? Kapan, Bang? Itu ada kan ayat, ada dia saksikan itu Stefanus dirajam dengan batu, di situ ada Paulus. Orang-orang Kristen juga disaksikan waktu dianiaya itu disaksikan Paulus. Jadi 13-14 buku yang ditulis Paulus ini hanya menyaksikan Ananias dibunuh aja gitu? Bukan, kan semua peristiwa yang dilakukan Yesus karena Paulus ini digabungkan dengan 12 murid Yesus. Kan tidak dicatat apa obrolan mereka dengan murid-murid. Kalau sekarang dicatat, mungkin itulah yang disampaikan Paulus tentang Yesus. Sekarang isi buku Paulus itu, isi buku Paulus Yesus itu didapatkan dari mana? Kalau kita begini ya, kan ini Alkitab kan ringkas cerita dari kisah yang panjang ya. Kalau dicatat semua, gimana ketemunya Petrus, gimana ketemunya Filipus, gimana, itu kan ceritanya panjang. Apa yang mereka bicarakan kan tidak ditulis dalam Alkitab. Kalaupun yang disampaikan oleh Paulus itu didengarnya dari murid-murid Yesus, itulah yang disaksikannya ke jemaat-jemaat lain, mengirim surat jemaat yang lain itu, begitu. Kan tidak ditulis wala di Alkitab. Kalau sudah dengar kesaksian murid-murid, harusnya Paulus ini jujur dong. Jujur dia harusnya bahwa Injil yang diterimanya itu bukan dari Yesus, tapi dari murid-murid Yesus. Itu baru ucapan Anda betul. Tapi kan dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa yang diterimanya itu ada berasal dari Yesus. Baca Galatia 1 nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, wahai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan dari Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepada aku. Anda salah kan? Bertentangan kan? Bukan murid Yesus. Itu sabar, saya teruskan dulu. Bukan murid Yesus, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Saya lupa ayatnya. Dia diangkat ke langit ketiga itu. Saya lupa ayatnya di mana si Rasul Paulus itu. Diangkat ke langit ketiga. Saya lupa ayatnya, ada. Allah haula wala quwata illa billah. Saya lupa ayatnya di mana. Saya pernah baca. Saya lupa ayatnya. Dia diangkat ke langit ketiga. Kalau diangkat ke sana ketemu siapa dia itu? Cuma saya lupa ya. Nanti saya cari, nanti kita diskusi di lain waktu. Saya maaf ya, terus terang ya, saya senang sebenarnya diskusi seperti ini ya. Saya juga kan pencari kebenaran, nah gitu. Makanya saya senang diskusi sama Muslim maupun Kristen. Dan Bang Suma ini saya sering saksikan dengan si Elia. Saya senang nonton itu karena ada juga yang dikatakan Elia itu, saya pikir ya anda sesuai dengan
apa yang disampaikan firman ya. Kadang-kadang Iya, dia ngarang-ngarang, jadi betul. jangan bosan-bosan ya kalau saya nanya sama Bang Iya, Suma, enggak. karena saya tahu Bang Enggak, Bang, Suma enggak, Bang. ini juga banyak baca Alkitab ya. Iya, Nah, enggak, itu. Bang, enggak. Jadi Kita enggak akan bosan. jadi untuk PR untuk saya ya, saya mau cari ya waktu si Paulus itu ketemu naik ke langit ketiga itu saya lupa di ayat Oh, itu di 2 berapa. Korintus itu, Bang. 2 Korintus. Jadi 2 makanya saya pikir Korintus begini 12 nomor 2. Iya, gimana kan gimana? tidak mungkin dia naik ke surga itu kalau hanya naik dan langsung turun ya begitu. Kita kan tidak tahu suasana di surga seperti apa. Terus dia ketemu Yesus Dia tidak ke atau surga. gimana kan kita nggak tahu. Dia tidak ke surga, Jadi dia ke saya langit. Kalaupun ke langit ketiga dia ketemu siapa karena ditulis ya, siapa tahu di sana ketemu Yesus, kita juga tidak tahu karena tidak tertulis gitu kan. Oke lah, kebetulan saya Bang Suma ini saya ini Advent lagi memelihara sabat ya, saya tidak bekerja ibadah tadi, tapi karena hujan saya tidak ke gereja ya, saya manfaatkan waktu untuk ya diskusi bincang-bincang dengan saudara-saudara ini sebangsa setanah air ini ya. Iya, Bang. Tapi Iya, Bang. tidak apakan Bang Suma, saya kalau saksikan Bang Suma hadiri setiap diskusi sebenarnya saya senang dengar gitu. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Karena sejatinya diskusi ini dibangun memang untuk menjadi edukasi. Apapun yang terjadi di ring debat, hal-hal negatif itu jangan diambil, hal positif silakan diambil, kan gitu ya. Saya juga pernah saksikan si RK itu, pernah Bang diskusi sama RK itu. Saya pernah diskusi sama beliau. Pada saat beliau itu kalau kebetulan saya di RK ya, kita ketemu di situ ya, saya juga pingin tanya sesuatu kalau ada Bang Suma di situ. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh ya, oke. Makasih Bang ya. Saya mau turun lagi ya. Silakan, saudara, Oke. silakan. Sip. Oke, sampai sekarang kita belum bisa menemukan jawaban roh apa yang merasuki kemudian saudara-saudara Kristen sehingga orang Kristen lebih hebat dari Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan, tapi Kristen mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ini belum terjawab bagi kita, kita masih penasaran teman-teman. Meskipun Al-Quran sudah mengajarkan bahwa mereka ini semuanya diajarkan berangan-angan oleh iblis, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang kemudian orang yang kemudian mengantarkan diri mereka menyembah kepada sesama kita manusia. Yesus itu manusia, ibunya juga manusia, mustahil kemudian Yesus itu adalah Tuhan, karena jelas-jelas Yesus itu manusia, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible dan pengakuan Yesus itu sendiri. Oke. Satu data di dalam Al-Quran, surah An-Nisa kalau tidak salah, di situ diterangkan kemudian bahwasanya ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumul syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Saya masih berpegang kepada Al-Quran bahwa yang merasuki jiwa mereka sampai mereka itu merasa terjanjikan dan angan-angan kosong mereka itu bangkit senantiasa, itu adalah tipuan setan. Maka sementara saya masih berkesimpulan teman-teman kita menyembah kepada sesama manusia karena pada diri mereka itu dipenuhi oleh roh setan. Demikian. Silakan Dinda Pera Estar dan Bang Handi.
Bang. Bang Andi. Iya, Andi. Iya, Bang masih ngobrol sama Jenderal dulu. Oh, mau bicara oke, anu lah ponyi, nasang iyan di. Apa dah sising lah Usman nusu, iyan di. Iya lanjut kan lanjut. Iya. Enggak ada, belum ada hotel. Jenderal yang mana Bang Andi? Angkatan Laut atau Angkatan Darat? Yang NTI. Bu Aji. Kapal Andrea NTI. Apa? NTI Tamal Andrea. Masya Allah. Dulu terakhir apa jabatan di sana? Kasdam dulu terakhir dia. Di Makassar. Oh di Makassar. Iya. Oh. Ya. Pemantau kerung-kerung. Dulu waktu Mas Intel pemantau kerung-kerung. Iya. Tahu tak Kerung-kerung daerah Texas di situ. Nah, kerung-kerung Iya. yang berjubah. Iya. Oh iya. Tapi kerung-kerung sekarang sudah ada damai sejahtera juga, Jenderal. Di sana anak-anak kita, teman-teman kita kerung-kerung, alhamdulillah mereka sekarang sudah tertuntun dengan baik. Kemarin saya cari-cari di Hobbit tapi tidak dapat, akhirnya cari di Malino. Oh gitu. Sempat ke Makassar kita. Kan rumahku di NTI, Taman Andrea. Oh, Masya Allah. Di depan Raider. Iyalah, syukur alhamdulillah. Nusa Taman Iya, Andrea tahu. indah. Ada kakak di situ juga. TI. Iya, ada kakakku di dalam situ, Jenderal. Jalan Di apa? NTI. Saya di Pelamboyan saya. Kayaknya dia juga di Pelamboyan. DF berapa? Dia, aduh itu saya lupa alamatnya. Pokoknya dia dipanggil punya Nilam. Stikes. Gampang. Ya. Saya cek di grup Bilang komplek ada. Oke, sip. Anak pertamanya itu sekarang lagi sekolah di Mesir. Nilam ini ponaan saya lagi di Mesir sekolah. Coba cari tahu Meki. Iya. Nama bapak Yusuf. Tapi Idul Kurban ini tidak pulang Kak. Mau Kak kurban di Jakarta Ji. Iya. Siapa tahu bisa kurban di Hobbit toh, bisa toh? Jadi lagi dibuka ini Jenderal. Bisa. Sampai tanggal 16 kita masih buka. Nanti saya kirim ke Sadli toh. Iya. Kalau ke Makassar ke info-info, Jenderal. Nah kemarin infokan lagi sibuk dia di Sudiang, Pak sudah nggak datang nih. Aduh. Concok mi biasa memang begitu toh. Karena banyak juga yang pura-pura menjadi bintang mau ketemu. Padahal Sudiang itu macetnya Banyak. sedikit di depan Coca-Cola Ji. Iya betul. Betul. Malah kita lewat tol jadi kalau ke kota kita. Ya, saya juga kalau ke kota masuk kan dulu di tembusan BTP yang tol itu. Siap. Iya, selamat Pak Jenderal. Iya. Sukses terus. Ya Bang, sama-sama juga. Saya jadi favorit baruku ini 2 bulan ini. Kecanduan dia Jenderal. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Sampai jam 3 subuh. Aduh. Wis, besok di kantor ngantuk-ngantuk. Ya, cukup 1 jam kan tidur kan sudah hilang ngantuknya itu. Iya betul. Sama berarti kita Jenderal. Saya paling 1 jam 2 jam, paling lama 4 jam lah. Ini gara-gara Banyuma ini banyak orang yang begadang. Bang Handi lah ngapain saya? Bukan saya dong. Itu saya mengantuk sekarang mau mati. Enjak mengantuk mesti. Datang-datang mau. Lama sekali Sadli weh. Malas ku Sadli.
Assalamualaikum Oh, warahmatullahi ada orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya host mau naikkan Alis. Ini loh Bang, Alis boleh bertanya nggak sama Bang Juma? Apa itu? Alis mau Maaf, tanya maaf gini Bang. sebelumnya ini alis alis kanan atau alis kiri? Dua-dua. Silakan. Ya, silakan Mbak Alis. Alis mau tanya sama Bang Juma, apakah sama isi Bible luar negeri sama Indonesia isinya Bang? Enggak sama. Kalaupun sama, nggak sama isinya. Enggak sama. Oh gitu. Soalnya kan gini Bang, ada sebenarnya calon gitu kan Bang. Dia mau lamar Alis. Cuma dia kan posisinya sekarang ini kan pertama agamanya Kristen. Tapi karena dia nggak percaya, dia nggak masuk akal katanya kalau itu seorang Tuhan kok bisa dibunuh kan gitu. Jadi makanya Iya. Alis mau kasih tahu, mau kasih tunjuk ayat apakah makanya terus Alis bertanya dulu sama Bang Juma apakah sama isinya gitu loh. Nanti takutnya salah pula gitu lah. Tergantung karena ada yang sama, ada yang tidak sama gitu. Oh, yang Contoh kayak, Matius 19 nomor 29 itu tidak sama. Kalau di Matius 19:26 dikatakan di KJP-nya itu bahwasanya istri ada tertulis di sana, wife ada tertulis dalam orientasinya gune. Itu ada, tetapi terjemahan di Indonesia dihilangkan gitu loh. Berarti intinya Bang kalau yang sama yang ayat mana? Jadi biar Alis kasih tahu gitu loh. Pada prinsipnya mirip-mirip aja sih. Cuman kalau kita kritisi secara mendalam ada beberapa item yang berbeda gitu. Oh gitu. Karena kan Iya. loh Bang, Alis kan mau kasih pengertian sama dia bahwasanya kamu itu Yesus itu bukan Tuhan. Memang dibilang juga seperti itu. Aku nggak yakin, nggak percaya kok Yesus itu Tuhan dibilangnya. Makanya dia milih ateis gitu loh Bang. Ya aku bilang gini sama dia, aku nggak mau kamu kalau kamu tidak ikut agamaku gituin. Makanya aku mau yakinkan dia gitu loh Bang. Makanya mau yakinkan dia dalam satu Bible-nya gitu loh Bang. Itunya makanya saya Alis tanya, makanya Alis beranikan diri naik ke Komal ini bahwasanya apakah benar sama isi Bible luar negeri sama Indonesia gitu loh. Nggak sama, sekali lagi saya katakan nggak sama. Tapi pada prinsipnya sama-sama menuhankan Yesus gitu. Berarti nggak bisa lah Alis menjelaskannya pada dia Bang kalau nggak sama isinya gitu. Gini Ustaz, kapan bareng lagi sama dianya? Kapan bareng lagi? Kata dia rencananya datang bulan Oktober. Waduh, masih jauh ya. Iya. Nah, cuman kan Alis bilang gini, kan dia udah di bulan Oktober kan dia mau langsung mau ngapain Alis gitu. Cuma kan Alis mau meyakinkan dia aja bahwasanya di Islam itu seperti ini gitu. Terus Alis mau ngasih tunjuk bahwasanya di Bible juga seperti itu ada ayatnya bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan gitu. Dia sekarang itu bule atau orang Indonesia ya? Bule Bang. Oh, bahasa sama. Inggris dong. Orang pula. Saya juga orang pula. ada beberapa bule juga yang lamar Bang Suman, tapi saya hati-hati tolak jangan sampai modus. Enggak, Iya. betul enggak modus. Iya, saya juga serius. Gurunya nggak pernah Ada bohong loh. Ustaz. Ada juga beberapa bule yang mau gitu. Ini Ada serius, peranakan. Bang. Makanya Iya, aku juga seri ya Allah ya Karin. Dikiranya bule itu matanya rusak semua apa? Jadi yang ngelamar gurunya itu ada bule, ada pale gitu. Iya. Oh, berarti memang nggak ada ya Bang ya. Ya jadi kalau misalnya mau menjelaskan sesuatu konsep kepada bule berdasarkan Bible-nya Indonesia, Bible Kristen Indonesia ya bisa aja sih, bisa aja karena poinnya itu cakupannya itu sama. Cuman yang saya maksud ini kalau kita mengkritisi secara bahasa gitu. Oh iya, oke. Ini pun Alis sudah menyediakan notes sama pulpen atau untuk menyatat isinya. Iya silakan aja. Data apapun di dalam Bible Indonesia
silakan Anda menarasikan kepada dia, dia pasti ngerti. Gitu loh. Mbak Ais ini bisa bahasa Inggris kan? Literasi icon bang. Nah itu dia, artinya bisa lah nyambung sama si doi kan? Ya, tapi terkadang gua pakai buku Google Translate juga, karena kan banyak nggak tahu gitu. Iya, nanti sampaikan kalau mau mendalami benar-benar tentang kebenaran itu, suruh dia belajar bahasa Bugis. Kalau udah paham baru hubungi saya. Gitu loh. Ya oke bang. Siap. Mbak tunggu bang, bahasa Indonesia dulu yang dilancarkan, baru bahasa Bugis. Bahasa Indonesia dulu dilancarkan, baru bahasa Bugis ya kan bang? Sebenarnya orang-orang Kristen itu kalau mereka menggunakan akal ya, mereka malu sebenarnya untuk belajar itu. Mereka malu untuk belajar. Kenapa? Karena di dalam Markus 16, orang yang percaya itu bisa mengerti bahasa asing bagi mereka. Jadi mereka cukup kemudian tenangkan pikiran, saya datang dengan menggunakan bahasa Makassar, atau saya datang menggunakan bahasa Bugis, dia akan mengerti. Kalau Markus 16, nomor 16, 17 sampai 20 itu adalah betul-betul firman Tuhan. Karena di situ diterangkan bahwasanya orang percaya akan bisa mengerti dan paham bahasa asing. Nah, bagi dia bahasa Bugis itu kan bahasa asing. Bagi orang Kristen bahasa Makassar itu kan bahasa asing. Harusnya ketika kita berbicara dengan bahasa apapun, ngerti dong. Misalnya kalau saya mengatakan harusnya dia ngerti. Karena sesuai dengan dalil yang ada di dalam Bible itu sendiri. Mereka akan mengerti bahasa-bahasa asing. Jadi bule itu nggak perlu kursus bahasa Indonesia, nggak perlu. Cukup dia berdoa, memanggil kemudian roh-roh, ya roh-roh apa, entah apa-apa. Begitu saya ngomong, selamat siang Kak Blampet. Ya, selamat siang. Apa kabar? Pasti bisa jawab, baik. Mekolok ketiga, mekalok kamanre. Puranoga ceme, depaku ceme. Lokano parek manre. Yasu, iya Cina pi. Harusnya dia ngerti bahasa-bahasa kayak gitu. Karena orang percaya adalah orang yang bisa mengerti bahasa asing. Kan lucu. Banyak tantangan kayak Sopiatul. Bang Suma, apa kucelu? Ada temanku bisa bahasa Arab. Terus kenapa? Dia menantang kamu berdiskusi pakai bahasa Arab. Dia agamanya apa kucelu? Ya, Sopiatul bilang, dia Kristen dong, dia anak-anak Yesus dong. Oh ya sudah, kalau anak-anak Yesus berarti dia bisa mengerti bahasa asing kan? Ajalah kawanmu itu, saya bahasa Bugis. Kenapa bisa? Ya karena dalam kitabmu, orang Kristen yang percaya bisa bahasa asing. Gitu. Udahlah katanya kau ngaur. Ya sudah berarti kitabmu itu yang ngaur. Ngacok berarti kata kau tuh. Kan bilang gitu. Iya. Udah, itu aja lah bang. Makasih ya bang atas sarannya. Ya. Juga. Nggak apa-apa. Bang cuma lucu banget. Gemes. Sampaikan sama cowoknya ya, bilang ada abangku namanya Bang Suma mau dialog langsung samamu. Oh, ya, Bang Suma bisa bahasa Inggris. Oh, semua bahasa bilang dia. Ya Bang, insya Allah, makanya insya Allah dia mau datang, memang dia Bang. Kami udah ketemu 2 kali. Pas bulan 4 dia datang. Dia sempat juga ikut acara sahur gitu, kan gitu. Terus karena kita nggak bisa gimana-gimana kan nggak boleh kita Bang. Kita Islam itu kan, jadi terus dia kembali lagi, terus nanti insya Allah bulan Oktober datang lagi, kita pengertian lebih banyak lagi, lebih banyak lagi gitu. Makanya Alis penasaran juga tentang isi Bible luar negeri sama Indonesia. Makanya kalau misalnya nggak sama ya gimana, harus mau ngasih taunya gitu ya. Udah berarti kalau nggak sama ya udahlah, berarti nggak bisa ngasih taunya gitu. Ya tadi kan udah aku bilang silakan aja menarasikan. Iya, misalnya di dalam Bible Yohanes 12 nomor 49, di situ Yesus mengatakan nehi murica katum rajahe.
Maksudnya Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu maksudnya apa? Kalau Tuhan itu kan maha berkehendak, maha berfirman, maha berkata-kata. Kenapa Yesus mengatakan tidak dapat berkata-kata? Apakah itu menandakan bahwa dia adalah Tuhan? Kan gitu. Udah, Ya kan? Bang Juma. Iya. Iya. Makasih banyak ya Bang. Sehat selalu, Sama-sama. Abang, ya. Iya. Kesehatannya. Terima kasih Bu Juma Iya. buat host, Bang Vera, Isa, Bang Handi, semua yang di sini. Alis Mandiri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih berlaku 15 juta untuk kawan-kawan Kristen untuk membuktikan ada orang Kristen di sorga ya. Masih berlaku. Kalau nggak ada ya udah mualaf aja kalau nggak ada. Oke? Buktikan kalau orang Kristen itu ada di sorga. Masa Tuhan kalian juru selamat belum ada yang masuk sorga orang Kristennya? Ini teman universe kita coba ya. Teman universe Dava Arifah, silahkan passwordnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kurang lengkap, harus lengkap kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal muslim Bang. Salam kenal juga. Oke, mau tanya. Saya mau jawab. Ini kan terkait gitu. Ada perjanjian lama. Bang Andi, noise. Sip. Noise ya? Enggak, Bang Andi, lanjut. Oke. Perjanjian lama itu Taurat sama Mazmur atau Taurat saja? Perjanjian lama itu apa aja katanya Gurunda? Taurat sama Mazmur atau Taurat saja? Lanjut dek. Saya ini dulu bikin kopi campur masako dulu, silakan. Waduh. Oke, itu pertanyaan pertama. Terus 2 saset biasanya itu Ikhwan. Terus apa lagi? Nah, berikutnya begini. Apakah kitab Taurat yang diimani dan dipegang oleh saudara sama manusia Yahudi ya, itu sama dengan Bible Perjanjian Lama isinya, hukum-hukumnya dan segala macamnya itu yang diimani oleh saudara-saudara Kristen. Apakah sama Taurat dalam Al-Quran yang dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perjanjian lama yang mereka pegang gitu, yang Kristen pegang gitu maksudnya ya? Apakah sama Taurat yang saat ini dipegang oleh orang Yahudi dengan perjanjian lama yang dipegang oleh orang Kristen? Oh, Yahudi sama Kristennya gitu. Oke, siap. Ya, yang pertama Taurat perjanjian lama Kristen itu isinya ada Taurat yang mereka klaim itu adalah Taurat dalam Al-Quran dan juga Zabur. Alhamdulillah. Zabur ini kalau di mereka Mazmur gitu. Jadi ada dua kitab Islam yang ya, dibilang sama oleh mereka di dalam kitabnya mereka gitu. Terus yang kedua tanahnya Yahudi dan perjanjian lama Kristen itu berbeda. Karena kalau tanahnya Yahudi itu berakhir di 2 Tawarik, kalau perjanjian lama Kristen itu berakhirnya di Maleakhi. Lalu banyak perbedaan-perbedaan, susunan kata-kata yang saling menjurus kepada iman masing-masing gitu. Tapi lebih ke counter-mengcounter sih. Maksudnya kalau di Kristen itu kayak Yesaya 63 nomor 9. Bukan utusan, bukan duta maupun utusan, melainkan Tuhan sendiri yang turun menyelamatkan. Kalau di Yahudinya itu Tuhan mengutus malaikatnya
untuk menyelamatkan. Oh, itu kan kentara sekali bedanya gitu. Jadi banyak perbedaan yang signifikan dan fatal kalau kita bandingkan tanahnya Yahudi dan juga perjanjian lamanya Kristen gitu. Karena nanti kitab-kitab yang bukan kitab, dalil-dalil yang mereka klaim itu nubuatan untuk kedatangan Tuhan menjadi manusia nanti terbantahkan di dalam kitab Tanakh yang versi Yahudi gitu. Itu jawabannya. Tapi kenapa ya di antara mereka kan satu perjanjian lama, satunya Tanakh, yang dimana itu Taurat ya. Tanakh itu Taurat sama nggak? Taurat itu di dalam Tanakh. Oke, Taurat dalam Tanakh. Oke. Kalau perjanjian lama mengambil dalil-dalil kekuatan dari Tanakh, dari Torah, ya. apa jarang di antara mereka Yahudi dan Kristen itu saling adu argumen seperti Bang Juma dan teman-temannya bersama Elia dan teman-temannya seperti Rum seperti ini. Padahal kan harus ada mereka bisa beradu argumen karena memang bahannya sama, satunya kejadian satunya Tanakh. Ini kan harusnya bisa suatu mereka bisa menyelesaikan, tapi jarang di Zoom seperti ini kita temukan mereka bisa adu Iya. argumen. Ada apa kan? Oke. Kenapa mereka jarang debat gitu ya maksudnya ya? Ya. Oke. Ya, mereka jarang debat karena akhi nggak melihat itu intinya gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat, contoh misalnya gini ya, Islam di Indonesia itu ada berapa dia? Aduh berapa ya dia? 150. 268 juta. 220 salah sorry. 220 juta penduduk beragama Islam di Indonesia. Yang dialog ya berapa ratus paling kan gitu. Nah Kristen itu ada 20 juta, yang dialog juga berapa ratus paling. Yahudi di Indonesia cuma 3.000. Yang dialog itu paling aktif 1. Yang jarang-jarang ada 1 lagi, cuma 2 gitu. Sehingga ya jarang banget dilihat oleh akhi. Tapi kalau misalnya kita ke Israel sana, Amerika gitu. Maksudnya media-media sosial yang memang domisilinya itu ada orang Yahudinya banyak di sana, itu terjadi dialognya. Kayak di kita gini juga terjadi dialognya. Gitu. Jadi bukan berarti akhi nggak melihat maka mereka jarang, enggak. Intens juga mereka. Di Israel pun sering. Di YouTube banyak kok. Christianity versus Judaism dicek, tapi bahasa Inggris gitu. Oke. Terima kasih. Waiyakum. Sip, next. Akhi Dafa ada pirtinyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk juga. Yo X. Ini Bang, saya mau nanya dikit aja karena saya sering dengerin juga komal-komal dari Bang Juma yang lain-lain juga. Terus di pergaulan saya juga ada beberapa kali juga sempet ada teman ngomong jadi nggak enak gitu, yang ngomong intinya soal kitab kita Al-Quran itu dibilang jiplak lah gitu kan, dari pukul jangan deh anarkis Bible ya gitu, apa ya kan. Nah saya cuma mau nanya ini karena kan saya juga nggak pernah baca Bible gitu dan juga malas juga ngapain gitu. Saya pengen nanya sama abang-abang kan yang lebih banyak baca Bible. Kalau di Al-Quran kan saya hakul yakin karena apa? Satu dari ilmu pengetahuan aja jelas. Abad ke-7 yang masih jauh dari kata modern udah dikasih tahu soal ada api dalam laut, bunga mawar merah di angkasa segala macam ya kan. Taunya di zaman modern baru sekarang, abad sekarang gitu. Nah, kalau di Bible itu yang katanya kitab Tuhan, apa ada pengetahuan-pengetahuan di zaman dulu yang baru kebuktinya sekarang? Itu aja sih Bang. Oh ada ini, ada. Ini pertama Yesaya 40:22 dalam bahasa Inggris.
Tunggu ya. Yesaya 40:22 bahasa Inggris. Di sini baru diketahui sekarang gitu. Kita buka di KJV ya. Jadi he who sits above the circle of the earth, gitu. And its inhabitants like grasshopper, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to dwell in. Gitu. Nah, kita frasa yang pertama aja, he who sits above the circle of the earth, gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa dia di sini Tuhan yang duduk di atas lingkaran bumi atau di atas bumi yang melingkar. Nah, itu. Jadi kita baru mengetahui sekarang kalau bumi itu ternyata tidak bulat, tapi dia bentuknya lingkaran. Nah, itu penemuan di 1 itu aja. Nggak ada lagi, Bang. Itu aja. Iya, itu aja. Sehingga perlu kita ketahui sekarang. Jadi bumi itu flat earth. Nah, itu. Oh, flat. Lingkaran dia. Diingat-ingat ya, saya 40:22 gitu. Yes, saya. 22 itu okay. Sama jadi itu sama ini ini yang baru terbukti sekarang. Berikutnya itu adalah ya ini berapa nih? Ayub 10 nomor 10. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Jadi manusia, embrio manusia itu tuh seperti keju dia. Itu 2. Jadi itu fakta sains ya. Shadow science tapi. Ya masa iya bumi lingkaran gitu kan? Iya. Ada orang naik sepeda jatuh dong di pinggir. Itu 2 itu. Jauh ya berarti oke deh kalau gitu. Enggak, kalau di Al-Qur'an kan yang saya tahu banyak banget tuh Bang, termasuk di dalam kandungan segala macam itu kan diterangin, baru ketahuan faktanya kan abad modern gitu kan. Ya kalau yang tadi begitu doang ya berarti ya wis dah. Ya akhi, ya masa kita mau percaya bumi itu lingkaran, 2 dimensi dong bumi. Enggak, maksud saya nanti kan kalau misalnya dibilang gitu lagi, saya bisa jawab gitu. Ya bantai ke sana gitu. Oke, siap, makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyambung terkait sains, Bang. Loh, itu nanya kok sambil turun. Yuk, 1 jam lagi untuk kawan-kawan Kristen. Siapa yang mau 15 juta, silakan buktikan sudah ada orang Kristen yang Yesus selamatkan sampai di sorga. Silakan. Kenapa sih pada nggak? Lu hujat Islam lancar lu kayak kentut. Wah, bunyi traktor. Yesus anak Henok anjir. Baru tahu gue headnot nyembah Tritunggal. Ya, centot awal. Silakan dibuka mute-nya. Oke, dia nggak buka mute. Mana nggak ada nih kawan-kawan Kristen? Ayo naik sini. Bom mau di kubangan tai. Nggak ada ya orang Kristen ya? Kalau nggak ada ya ngapain jualan keselamatan ke Islam?
Iya, Ukti dia selamat selamat menunaikan sholat asar. Bintang redup. Assalamualaikum, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, Iya. minta pendapat aja nih Bang. Ya, kalau pendapat aku banyak, uang yang nggak ada. Silakan. Mau minta yang gimana pendapatnya? Enggak, Bang Kores ini kan ada teman TikTokan aku, kebetulan dia Kristen. Dia tuh Iya. awalnya sih bukannya penghujat sih, dia tuh kebanyakan mungkin sering-sering debat lintas agama itu. Jadi dia sering menanyakan tentang Islam sama saya. Nah, Ada di situ nggak orangnya? ada momen Ah, kasih HP-nya. enggak di TikTok, dia inbox. Ya, yalah ini. Terus dia Udah gua recording lagi. gini Bang Kores dia minta mau masuk Islam, tapi dia nanya gini, caranya bisa ke masjid nggak? Aku arahkan nggak ke masjid aja gitu, nggak apa-apa ya Bang? Caranya bisa apa? Dia pengen masuk Islam, caranya gimana lah? Lalu aku arahkan ke masjid aja gitu. Oh bisa, ke masjid bisa, naik ke sini juga bisa. Karena ini kan kami ternaungi di dalam yayasan resmi yang bernama API. Kami bisa mengeluarkan sertifikat untuk orang-orang yang bersyahadat. Ya saya pinginnya suruhnya ke sini Bang Kores. Cuma dia bilang kan kalau di live itu kan kebanyakan banyak yang lihat, takutnya orang tuanya lihat gitu. Oh ya udah. Nah, dia kan takut gitu sama orang tuanya, katanya gitu Bang. Iya, nggak apa-apa, bagus. Nanti di ini aja, Akhi. Pesenin ke beliau untuk cari komunitas Muslim yang memang mencintai agamanya, maksudnya yang rajin mengaji, rajin ibadah gitu, untuk nongkrong di sana. Karena Muslim itu disunahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjamaah. Siap. Itu Bang Kores nggak apa-apa kan kalau seperti itu Bang? Ya nggak apa-apa, malah TikTok ini baru, bersyahadat itu baru. Dulu orang bersyahadat kalau mau resmi dan dapat sertifikat ya ke masjid. Siap. Dia belum bersyahadat sih, baru mau tanya. Nah ya kalau mau nanya-nanya naik aja ke sini. Kalau takut akunnya ketahuan, pakai akun fake, akun kedua gitu, bikin akun. Siap. Mantap Oke, ya. Bang. Wes, keren banget Kores ngasih usulan. Langsung DM. Oke Bang, nanti saya turun dulu ya Bang, saya DM. Iya, ini apa nama akunnya Bintang Redup. Nanti kalau ada info chat aja di bawah, tar aku baca. Oke, siap. Makasih Bang, izin turun Bang. Iya, sama-sama. Aduh. Ini yang buat aplikasi apa yang dibuat Tritum? Ayo kawan-kawan Kristen, ayo masih berlaku nih. Sisa 54 menit untuk membuktikan bahwa ada orang Kristen yang sudah di sorga. Dalam kitab suci kalian berhadiahkan 15 juta. Wah, ganteng. Ayo. Masa Yesus juru selamat belum ada yang di sorga, sekarang orang Karisteng. Gas. Lawan bom-bom. Bom-bom miat-miut kerjaannya. Aku tambah 50 juta jadi 65 tuh. Ah janganlah, 65 kelihatan ininya, kelihatan hebohnya. 15 aja. Aku tambah 2 juta bang, 17 ya. Ya nanti kalau ada ya. Tapi kita harus fair ya. Kalau dia nemu apa? Kalau dia nemu
ketemu dalilnya dan ada, kita harus ngasih ikhwan. Karena Islam itu harus adil. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan di sini. Hostnya siapa nih? Hostnya Ya? siapa? Hostnya itu SBZ, sahabat Bang Zuma. Oh, sahabat Bang Zuma, iya. Enggak Bang, ini terima kasih deh dinaikkan di kolom ini. Oh, Komal Ya. ini. Hanya tempo hari mau masuk susah banget tuh. Iya, sekarang lagi langgeng akhi. Jadi dipersilahkan. Ya. Muslim kan ya? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah ya. Bang. Jadi Jember. oh Muslim Jember, masya Allah. Iya, Dekat itu itu. ke Bandung. Jauh, satu tangga dengan zigzag yang baru jadi mu'alaf sebelum hari raya itu. Oh masya Allah, mantap. Iya akhi, jadi mumpung sepi, jadi dipersilakan setiap muslim untuk sampai bertanya dan bertanya satu pertanyaan gitu. Mak Hadi. Kalau tanya saya enggak sih Bang. Oh, Ya, hanya gitu. mengucapkan apa namanya salam kenal buat Bang Zuma dan rekan-rekan di sini. Terus berjuang jalan Allah. Insya Allah apa yang telah diperjuangkan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bang Kores ada yang mau syahadat? Enggak, ya request naik atuh. Alhamdulillah bila ada yang mau bersyahadat silakan dilanjut Bang. Saya izin turun dulu. Salam Siap akhi era. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supportnya Ikhwan. Akhi Era juga. Tanpa kalian pesan ini tidak akan sampai untuk membuat orang-orang terketuk batinnya memeluk kebenaran. Dapur Hana Masak. Halo. Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Masih mau kau datang besok? Saya cuma pengen menyampaikan salam buat Bang Suma, Bang Kores, Handi Selebes, dan teman-teman API. Terima kasih sudah mewakili kami. Sama satu lagi Bang Kores. Yes. Berapa nomor sepatu Bang Suma, Bang Kores, sama Mbak Handi? Gurunda itu 57. 57 ya, nggak bisa. Berapa pasnya? Pasnya 56,5. 56,5 ya. Bang Kores berapa? Aku 46. 46 ya. Nanti aku kasih nomor itu ya. WhatsApp kemana nanti aku ya? Nah ini ke SBZ DM ya. Nanti untuk ukuran yang pasnya Gurunda antara 57 atau 56 Gurunda itu. Oke. Itu aja Bang Kores. Terima kasih. Siap, Masya Allah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti DM untuk ini fixnya ya akhi ya. Siap. Sip. Kalian belum ketemu Gurunda sih Ikhwan. Gurunda tuh gede banget Ikhwan. Apa namanya? Badannya gede. Ini malah pada bahas nomor sepatu. Udahlah. Udah, kenapa jadi bahas sepatu, weh? Kores punya pertanyaan. Mana ada ukur? Nggak apa. Ini orang-orang nggak apa. Udah, ayo kita kembali ke topik. Udah, kita lupakan ukuran sepatu.
Ya kalau 39 itu cewek biasanya. Ya, masih ya Ikhwan ya, masih. Ini untuk kawan-kawan Kristen. Ini 4.12 ya, 4.12. Berapa lagi nih? 48 menit lagi untuk mendapatkan hadiah door prize 15 juta. Jikalau bisa dibuktikan dalam kitab suci kalian tertulis ada orang Kristen yang sudah di sorga. Mantap. Silakan dibuktikan 15 juta ya. Namanya keren loh, Theophany Sona. Halo. Halo. Theophany Sona. Muslim atau Kristen? Halo. Muslim atau Kristen? Saya mau berdebat. Iya, Muslim atau Kristen? Berani. Ya berani aja debat. Emang debat bakal biru-biru muka kan enggak. Cuma ini agamanya apa? Saya pengikut Yesus yang setia. Pengikut atau penyembah? Pengikut. Oh alah, Muslim berarti. Kenapa namanya Theophany Sona? Emang Anda tahu arti Theophany? Nggak, saya tahunya Theodora. Theodora saya tahu. Sonahnya nggak tahu. Sona itu pemberani. Oh, Sona itu pemberani. Jadi Theophany Sona itu Tuhan yang menjadi manusia pemberani gitu maksudnya. Hari itu Theophany bukan Tuhan yang menjadi manusia. Oh alah, ini Kanda nama kok begitu. Bang Handi, Hasadli, Beres. Lah, aku kira sopo iki. Itu. Ditanya pengikut atau penyembah, pengikut dibilang. Mantaplah sudah Muslim. Aku lagi debat sama si Joseph, di report akunku. Dia kabur dulu, terus akunku di report. Oh gitu. Makanya aku pakai akun nyamar ini buat ini masuk ke OTAN. Wah mantap Kanda. Follow, ini nggak ada followernya nih. Follow Ikhwan. Ada berita baru Kanda? Apa berita baru? Nanya aku ada berita baru nggak? Baru itu sih, yang di grup itu. Udah baca? Oh iya, udah tahu. Nadia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti. Ukhti. Iya, waalaikumsalam. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Muslim dikasih kesempatan satu pertanyaan. Untuk kawan-kawan Karisteng 15 juta jika bisa menjawab. Enggak, Cep, memang gitu, Cep. Kalau follower kalau follower itu otomatis koinnya ngangkat dia. Koinnya itu gak Res, nggak ada koin, Res. Itu yang 188 itu loh.
Itu follower itu. Kalau follower memang kayak gitu. Iya, maksudnya. Kalau akun baru. Ayo guys, follow guys supaya bisa ngerjain Otan nih. Aku kalau nyamar gini ketahuan nggak ya? Ketahuan dari suara. Karena ininya suara-suara dalang aja kan dah. Bang Kores, hadis tadi akan terjadi, sudah terjadi yang di surga. Ya sudah terjadi, sekarang Nabi Muhammad SAW udah wafat, udah terjadi ikhwan. Jadi gini ya, supaya nggak miss, tapi insya Allah muslim ini udah pada nangkep. Sudah ada orang Islam yang di surga. Lah terus kan tapi katanya ada hadis di mana surga belum dibukakan sebelum Nabi Muhammad SAW masuk. Ya, itu adalah jasad. Jadi di hari penghakiman, semua jasad orang-orang beriman masuk ke dalam sorga sama ruhnya gitu. Nah untuk sekarang posisinya kaum muslimin yang di sana tidak sama jasad, hanya ruhnya saja gitu. Tapi apakah itu terhitung? Ya jelas terhitung lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalil res tadi udah aku kasih lihat ya Allah kalian ini ya. Musnad Ahmad 22378 1, Sunan Tirmizi 15742. Mau Al-Qur'an? Oke. Surah Ali Imran ayat 169. Bang Kores gimana dengan Nabi Idris? Nabi Idris itu gini Nabi Idris itu posisinya. Jadi beliau ini diwafatkan. Lalu kemudian dia langsung di langit keempat gitu. Jadi bukan di surga Nabi Idris itu, di langit keempat ikhwan. Ya, ini sesuai dengan yang ada di Al-Bidayah wa Nihayah. Nama saya Bang, Masya Allah. Iya, Insya Allah mengikuti jejak Nabi Idris. Namanya itu doa. Bang Kores naikin please Juem gaul. Juem apaan Juem? FJR, selamat sore. Sore Bang Kores. Muslim Kristen. Warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores nama asli apaan Bang? Sukijat. Bang aku mau nanya Bang. Sukijat Susmono, ya? Iya Bang, salam untuk para fighter api Bang, salam dari Makassar Bang. Diangkat tanpa kematian gitu. Jadi gini Cep, di kisahnya Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris itu diangkat dulu ke langit keempat, lalu dimatikannya di sana, gitu. Jadi Nabi Idris itu nggak hidup ya ikhwan ya. I back Bang Kores, mantap. Bukannya Taliban Kores, Taliban nama baptis. Jasadnya, iya, sama jasadnya. Jadi jasadnya itu ke langit keempat. Nah, ke langit keempat lalu diwafatkannya di sana, gitu. Dicabut ruhnya itu di sana, gitu Cep. Nanti dicek aja di Al-Bidayah wa Nihayah untuk bab Nabi Idris. Silakan Akhi FJR, pertanyaannya. Iya Bang, itu kan ada ini Bang, ada perintah perang memerangi orang kafir dalam Al-Quran. Apakah itu masih berlaku di sekarang Bang atau gimana? Masih, hukum perbudakan aja masih. Dia bisa memerangi, maksudnya memerangi di sini bagaimana Bang? Bisa. Silakan dibacakan surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 192. Al-Baqarah. Maksudnya kan gue nyuruh ya? Kan gue nyuruh, masa gue yang baca? Iya Bang Kores, saya ojol di jalan saya Bang Kores. Oh gitu, oke. Ya, jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 192 Allah berfirman begini. Tunggu ya, mana dia? Dan perangilah waqatilu fi sabilillah. Waqatilu fi sabilillah
Wa qatilu fisabilillahil ladzi na yuqatilunakum wala tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Innallaha yujibul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas gitu. Tuh ya, jadi lu perangi itu orang-orang yang memerangi kamu, lu perangi. Apa sih maksudnya yang memerangi kita ya? Yang menghujat iman kita, yang mencoba untuk merampas hak kita, yang mencoba untuk melukai atau membahayakan keluarga kita, yang mencoba untuk menjajah negara kita, gitu kan? Nah, nanti di sini Allah mengatakan dulu yes, nggak pernah memulai perang ya, dia diperangi dulu ya bang. Yes, gazwatnya Nabi itu diperangi duluan mulu, gazwatnya Nabi. Oh iya. Termasuk Khaybar. Kenapa ada perang Khaybar? Karena Bani Yahudi Khaybar ini mereka berkhianat ketika di perang Khandaq gitu. Membukakan jalan untuk kafir Quraisy masuk, yang alhamdulillah tidak sukses gitu. Oke Bang Kores, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum, ada orderan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap akhi. Semoga Allah banjirkan rizkinya. Amin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Contohnya di Gaza Bang. Iya, di Gaza tuh. Mantep bet. 7 bulan masih bertahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat semua Bang dah ya. Alhamdulillah. Ya Bang, dari Medan Bang. Wow, Masya Allah. Apa Kareba? Kareba. Aduh, Kareba. Mantap. Bang, gimana akhi? Tadi saya lagi nonton live-nya Bang Nandar tadi. Lagi enak-enaknya turunlah si Joseph itu, tiba-tiba Bang apapun dilaporin katanya kan. Iya. Terus ya down dia tiba-tiba. Sebelumnya istri saya yang suka ngikutin debat ini Bang, apa dialog Bang Juma, Bang Kores. Kalau saya ngikutin kalian ini di YouTube, terutama Bang Gurunda Juma. Oh mantap, di YouTube terus aja akhi, jangan ke TikTok. Apa? Di YouTube aja. Ya ini aku kasih tahu ya, yang di YouTube aja, nggak usah ke TikTok. Yang di TikTok pindah ke YouTube. Kalau kami di YouTube, lebih baik viewernya 0 di TikTok, tapi di YouTube 1000 2000. YouTube tetap Bang. Kalau udah jam-jam malam di YouTube kita. Mantap. Nongkrongnya di situ Ikhwan. Gimana, Bang? Iya enggak, aku ke bawah. Lanjut. Ya dia ngikutin sih saya. Dia agak-agak gimana ya? Pengen juga katanya ikutan api nih Bang katanya. Siapa tuh? Gabung di api. Akunnya Naisara. Oh Ahwat. Ya istri. Oh Masya Allah, iya. Jadi kan, ini tuh apa namanya? Udah pasti tahu dong Ardian Syarif. Tahu lah. Nah itu akhi DM ke beliau mau masuk gitu. Keluarga gitu. Bawa nama Kores atau enggak nama Kores lah, Gurunda kan lagi enggak ini. Iya Bang, karena tertarik juga Bang, karena kadang-kadang kan sesekali sih masuk ke Komal ini cuma dengerin aja, nggak mau naik ke Komal mereka kan, cuma dengerin mereka gitu. Kadang-kadang ya gimana ya, hujatan mereka itu ya keterlaluan juga sih kepada Islam ini kan, gitu. Oh kalau nggak ngehujat nggak Kristen? Bener Bang, kadang mereka seperti kemarin kan, semalam Mikana dengan Kak Nora. Saya dengerinnya ya Mikana itu muter-muter aja, muter sana, muter sini, muter. Mikana emang ngehujat ya? Gak ngehujat sih, cuman ya dia jawabannya itu muter-muter. Salah contohnya berarti. Iya Bang. Jadi nanti mungkin
bisa gabung lah di API Bang, sekalian belajar juga Bang, pendalaman tentang apa ini Bang, ya namanya kita mau belajar kan tentang Islam ini kan, itu cukup tertarik juga kan, karena paling tidak kita main di online ini kan ada manfaatnya untuk akhirat kita kan Bang. Amin, insya Allah pasti akhir. Iya Bang. Mungkin gitu Queen, aja lah. Queen, Noise. Bang Kores, izin Bang Kores, saya turun Bang. Makasih Bang. Siap. DM langsung Aki Adiansa ya, bawa nama aku aja. Adiansa ya? Iya. Karena Oke. orang dalam juga berlaku di API. Mantap. Siap Abang dah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kores. Oh. Ya, sama-sama Queen. Ayo. 32 menit lagi. Kesempatan kawan-kawan Kristen mendapatkan 15 juta cash. Ketika bisa membuktikan orang Kristen masuk surga. Bang Kores ganti logo API gimana Bang? Nanti itu dari admin resmi API Ikhwan yang memberikan akun kalian dengan logo API gitu ya. Jadi nggak bisa bikin sendiri. Begono. Up Kores. Oh iya, ini Akhi Riko. Ada Akhi Jalain juga. Tunggu ya. Oh, Rasmi si halo. Cek. Masuk Bangs. Nih ada mantan Rasmi. Mau nyapa nggak Bangs? Siapa itu? Ini mantannya Bang Andi Rasmi. Mana nggak kelihatan? Itu di bawah Bang Andi. Jailani, si Riko itu mah. Sebelah Riko. Teo Pani. Itu sebelah Bang Andi. Gimana sih masa nggak kelihatan Rasmi? Oh, nggak kelihatan di gua. Oh nggak kelihatan ya? Coba kita kick dulu bentar. Jangan deh. Oh, yang satu kelihatan. Coba suruh ngomong deh. Coba. Rasmi. Oh, turun dia. Ya, Riko Mu'alaf. Silakan dagangannya kami nantikan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semua. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada kerupuk tenggiri, ada empek-empek sutra tenggiri, ada peletek cumi, ada stik cumi, ada pastel mini abon tenggiri, ada abon tenggiri. Yang berminat bantu kami silakan langsung ke WhatsApp kami, ada di bio kami akun yang ini, langsung diklik ya. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Line Parcel Cepat dan JNT. Insya Allah amanah dan halal, bisa di seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Kores tambahin dikit dong. Ya Ikhwan, tenggirinya enak, serius. Kerasa banget. Jadi Akhi Riko ini nggak pelit-pelit ya untuk ngasih tenggirinya ke siapa namanya ke aneka-aneka makanannya gitu. Dan bagus untuk cemilan kalau misalnya lagi nonton dialog. Nah, cemilin tuh tenggirinya tuh. Enak banget Ikhwan. Sekaligus juga itu bisa menjadi amal baik bagi kita ya. Karena Akhi Riko ini beliau adalah seorang mualaf yang fakir gitu Ikhwan. Bukan fakir, yang miskin gitu. Sehingga nanti hadis Nabi, sunnah Nabi terjadi di sana. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tafadhol Ikhwan, dibeli. Dan kalau misalnya kalian nggak mau ngemilnya, ya kalian beli tapi dikirim untuk siapa mujahid favorit kalian gitu. Misalnya contoh kalian favorit sama Bu Yuni, nah kirim ke Bu Yuni itu dua truk fuso kirim gitu supaya tenggelam dia dalam tenggiri, atau Bang Handi atau Gurunda kayak gitu-gitu. Oke Ikhwan, mantap. Bang Kores, aku boleh testimoni? Iya mantap, silahkan atuh. Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya juga dapat kiriman baru datang kemarin. Ini lagi dimasak, yaitu pempek Palembang.
sudah dikirim dari Bang Riko. Jadi ada seorang hamba Allah, Bunda Heni ya. Siapa Bang Riko? Bunda Pani. Hah? Bunda Pani. Ya, saya haturkan barakallah jazakallah khairan katsiran buat Bunda Pani di mana? Di Australia. Iya. Ya, terima kasih sudah ngasih hadiah saya empek-empek Palembang ya. Bang Riko juga terima kasih. Sama-sama. Sudah sampai kirimannya dan lagi ini sedang dimasak sekarang nih. Si Bang Nandar si juga udah sampai udah habis kali ya. Ya, ini akhir Riko Afwan ya. Chatnya itu aku baca kok tiba-tiba banyak begitu. Tenggelam dia chatnya. Iya. Udah habis. Sama ini, aku udah coba nyariin nomornya unit Klendra. Ke bawah nggak ketemu nggak ke save soalnya. Yang nomor yang lama. Berikut unit Klendra nggak ada fotonya di WA-nya. Jadi Makanya kita sama-sama butuh kehilangan gitu. Iya, makanya butuh banget gitu. Dia ada janji gitu. Oh alah, iya. Tapi biarlah. Siapa ya unit Klendra? Ukti Hesti. Udah nanya belum ke Ukti Hesti? Ukti siapa? Hesti, Ukti Bokir permanen. Belum nanya. Nanya karena dia karena lebih sering kontek-kontekan sama Ukti Hesti daripada aku kalau unik Lendra. Oh iya nanti ya. Sip. Makasih Res. Sama-sama. Makasih Bang Handi. Makasih sahabat Juma. Makasih Bang Zuma. Makasih Jailani. Makasih Bang Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Jailani silahkan. Jailani kalau dilihat dari jauh mirip si Papa Kere ya, foto profilnya. Jangan lupa Jailani. akun Tiopani, teman-teman. Jai, nggak ada suaranya Jai. Nggak ada suaranya. Ya, Lope. Selamat. Assalamualaikum. Acara apa ini? Waalaikumsalam. Aduh, si Ibu belum tahu naik-naik aja. Tadi lihat di itunya ada Kristen Tuhan Yesus datang ke dunia terus bla bla. Ini acaranya apa? Apa hanya sekedar live atau ada komitmen yang lain? Ya, ini sebelum dijawab, ini si Love Muslim atau Kristen? Bukan begitu, saya ini Islam maksud aku. Oh, alhamdulillah. Aja. Iya. Siap. Jadi memang room ini itu adalah room untuk membantahi syubhat dan fitnah yang didatangkan dari para pembenci Islam. Kebetulan para pembenci Islam itu sebagian banyak datang dari golongan kawan-kawan Kristen. Nah, sehingga diundanglah naik ke sini untuk menanyakan apapun kepada Islam gitu. Oh, gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Bukan acara makan-makan. Ada ini aku tengok tadi acara makan-makan komenan apa ini? Iya. Dia bilang acara syukuran Bu tuh. Terus ada lagi. Oh, itu ini Bu, itu apa namanya? Bercanda. Karena nyimak dulu si Cime ngapak nih. Makanya sebelum nggak naik boleh Bu, nggak boleh makan di makam, nggak boleh. belum tahu dia. Iya, memang belum tahu. Makanya aku ngikut ini biar aku tahu, ikut naik. Biar aku tahu. Iya, jadi makanya itu Bu, naik. yang aku jelasin itu. Itu nggak usah dibawa serius yang dibawa, karena yang dibawa itu pelawak semua. Mereka orang-orang jenaka dan humoris. Nah, justru karena saya nggak tahu makanya saya ikut naik biar jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Nah, sekarang udah tahu kan Bu? Nggak butuh makan gratis. Kalau saya mah nggak butuh makan gratis, makanan saya banyak di sini. Waduh. Masalah dibawa ke atas. Aman Bu, bercanda itu. Ya, jangan begitu. Kita nanya baik-baik karena kita orang baru di sini. Makanya Mereka juga sebelum bercandanya saya baik-baik, ngomong, Bu. saya harus tanya dulu apa komitmennya, apa ininya. Jadi kita tahu. Masa begitu aja komenannya seabrek-abrek ngomongnya seperti itu. Terus gimana Bu tanah warisan? Bu, Udah baik. Ibu tanah warisan udah dijual belum?
Kalau tanah warisan ngapain dia ngomongin kamu mau bagi, saya bagi. Di sini Ya. ada tempe, ada tahu. Kalian juga suka tahu sama tempe. Ada ikan asin. Duh, tanah warisan kok beli ikan asin? Lah, daripada terbuang sayang kan, makanan di sini banyak. Mendingan kita beli, kita makan bersama-sama, beli ikan asin yang banyak. Nah, Kalau boleh tidak tahu ibu posisi di mana? ya jangan boleh tidak tahu ya, jangan kasih tahu kalau gitu, kalau mau tidak mau tahu. Biasa kan tidak mau tahu, Bu. Ya tidak mau tahu ya syukur alhamdulillah, saya juga nggak mau ngasih tahu. Tapi kalau saya mau tahu, dikasih tahu nggak? Perlu tahu. Lihat aja semua piti-pitiku aku ada di mana. Oh, piti-piti, ibu ini dari mana? Dia nggak jawab. Ya mungkin saya ada di planet Mars atau planet Jupiter. Waduh, ibu bangsa Piccolo juga nih. Sebentar ya, Bu. Belum tahu dia, makanya aku tanya dulu ini room apa. Nanti aku langsung merepet. Wah, salah juga saya ini. Jangan merepet juga, Bu. Nggak baik di rumah mana-mana merepet. Tunggu bentar ya, Bu ya. Ada orang bertanya, jawablah dengan baik-baik. Ya kan tadi udah. Tahu sih, main jual-jual aja tuh saya. Ya. Nah. Ya, Cristiano CR, selamat sore. Cristiano CR, mana suaranya? Ya. Muslim atau Kristen? Bang. Oh, Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, alah namanya kok bagus. Cuma iya mau nyapa-nyapa aja, Bang. Oh, iya. Bang Kores, Bang Andi, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Itu aja ya, Bang. Makasih. Siap berundang enggak? Kurunda, oh ya Bang Zuma. Lupa nggak ada suaranya. Ya udah, makasih ya, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibu-ibu yang tadi bagi-bagi tahu tempe? Oh, udah turun. Oh ya wes lah. Mau bagi-bagi harta warisan dia. Tahu tempe Bang Adi. Itu kan warisan begitu. Iya Bang Theo Pani kenapa? Si Joseph kabur tadi hadapi saya, mau nangis. Oh, aku delete. Oh ini Bang Yonat. Buset dah, kirain siapa? Ini Teofani ini. Kanda donat ini. Penampakan Tuhan dalam kebenaran. Aku coba pakai akun samaran biar nanti naik auten diterima. Mereka sebenarnya itu apa ya? Hanya menang suara doang, nggak ada arahnya kemana gitu. Benar. Kabur dia, nangis dia. Kalau misalnya pertanyaan siapa, dia menjawabkan sejarah. Benar. Kalau kita tanya mengapa, dia menjawab pakai apa ya, jurus melingkar-lingkar gitu. Susah memang. Contoh aja Bang Handi, tadi kan aku tanya. Jadi di dalam, dia kan Katolik. Di dalam gereja Katolik itu ada namanya bulan Rosario, bulan Oktober, ada bulan Bunda Maria, bulan Mei. Ketika bulan Rosario, mereka itu berdoa kepada Maria, memuji. Terpujilah Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Ada itu. Mempelai Roh Kudus. Loh, terpuji. Kalau dalam Islam itu kan yang terpuji hanya Allah. Innal hamdalillah, segala puji itu hanya milik Allah. Ketika kita dipuji oleh orang kan kita katakan, ya, innal hamdalillah, segala puji itu hanya milik Allah. Dalam ajaran agama Katolik itu memuji Bunda Maria. Terpujilah Bunda Sorgawi. Ya. Terpujilah buah janinmu. Jadi Bunda Maria juga terpuji. Kalau dalam Protestan nggak ada. Ditanya begitu, jawabannya kemana-mana. Karena memang sih sebenarnya pertanyaan kita itu nggak ada jawaban, kecuali dia hanya iman, gitu loh. Dia itu hanya iman saja. Kayak Ibu Rasmi ini, iman saja. Terus dia berbicara apa yang dia omongin tidak sesuai dengan imannya.
Ya Coba kan? gini Bang Andi. Iya. Ditanya ya tidak, jawabnya karena. Iya. Ditanya di mana, jawabnya jadi begini. Ya. Kalau ditanya Tuhanmu ada berapa, Bu Rasmi? Mikir dulu. 1. Kalau 1 sebutkan namanya. Pasti menyebutkan 3 oknum. Oh 1 itu kesatuan. Oh, seperti contoh manusia kamu ini. Buset, ribet banget menjelaskan. Kesatuan. Iya, dia bilang kesatuan. Ini jadi apa? Peleton. Aku dan Bapak adalah satu. Tuhannya satu peleton. Tiga pribadi, satu hakikat. Nggak ngerti arti hakikat itu apa. Yes. Oh iya. Ya udah kalau begitu teman-teman yang ada di YouTube, sudahi dulu ya. Maaf ini terakhir hanya intermezzo saja. Yang penting dari awal memang ada diskusi ya. Intermezzo, Makassar bentar lagi memasuki maghrib. Nah, tentu Komal ini akan kita tutup juga. Jadi YouTube ditutup dulu. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa masih kita nanti malam masih kita buka untuk saudara-saudara semua kaum muslimin dan muslimat yang ingin berkurban di Masjid Nur Maulida Bolangi, Sulawesi Selatan, Makassar. Kami masih menunggu. Terima kasih yang sudah memberikan respon. Insya Allah kami amanah. Dan itu kalau sapi ya bisa 7 orang, kalau sekiranya kambing ya per orang. Demikian, sampai jumpa nanti malam pada Isya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Ngeselin.